Selamat pagi Tribuners, hari ini tepatnya Senin 27 Januari 2025, tribunflores.com merayakan hari ulang tahunnya ketiga. Portal berita ke-59 Tribun Network Kompas Gramedia ini mengusung tema Kami Respect, Kami Peduli. Tema ini menjadi spirit bagi tribunflores.com untuk menjalankan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai institusi pers di Pulau Flores, Lembata, dan Nusa Tenggara Timur. Tribunflores.com merupakan satu di antara media massa di Nusa Tenggara Timur dan Pulau Flores khususnya yang selalu respek dan peduli terhadap beragam isu krusial pembangunan daerah. Ketika bencana alam menimpa masyarakat, misalnya erupsi Gunung Lewotobi yang berkepanjangan terjadi di Flores Timur, Tribunflores.com tak sekedar memberitakan, Tribunflores.com menggalang bantuan kemanusiaan bagi para korban. Tribunflores.com selalu berikhtiar menjadi katalisator perubahan sosial yang signifikan di Nusa Tenggara Timur. Kami respek dan peduli terhadap kelompok rentan, terpinggirkan, dan kurang beruntung secara sosial, politik, maupun juga ekonomi. Kami pun tak henti untuk memberikan dukungan penuh terhadap semua upaya pemerintah dan masyarakat demi menciptakan kesejahteraan bagi sebuah orang. Menyambut usia ketiga ini kami hadirkan berbagai liputan dengan beragam angle menarik. Satu di antaranya liputan khusus tentang UMKM di Pulau Flores. Tribunflores.com hadir dengan menyampaikan informasi utuh mengenai pesatnya UMKM di berbagai daerah dan juga dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi. Kami berharap informasi tentang UMKM ini membantu pelaku usaha mengetahui skala bisnis mereka, menyiapkan akses fasilitas dan insentif pemerintah, menyiapkan kepatuhan regulasi, kemudian akses pembiayaan dan juga strategi perencanaan usaha. Jika hal tersebut dilakukan secara terus-menerus dan terintegrasi, maka ekonomi akan tumbuh sehingga masyarakat atau pelaku UMKM bisa sejahtera. Tribunflores.com, kami respect, kami peduli. Dan Tribuners, untuk menyukseskan rangkaian acara untuk menyambut hari ulang tahun Tribun Flores yang ketiga, tentunya juga kami didukung oleh berbagai sponsor, diantaranya pemerintah daerah Kabupaten Sika, yakni penjabat Bupati Sika, kemudian juga ada Dinas Perindak UMKM Kabupaten Sika, Dinas Kominfo Kabupaten Manggarai, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Manggarai Timur, Pelni Maumere. Kemudian juga ada Kalapas Lembata, Ruta Maumere, kemudian Imigrasi Maumere, dan juga beberapa sponsor lainnya yang turut mendukung pelaksanaan dari HUT Tribun Flores yang ketiga. Ya, Tribuners, Pulau Flores ya di Nusa Tenggara Timur merupakan kawasan yang dianugerahi kekayaan alam, budaya sekaligus rawan bencana gunung meletus dan juga gempa dan tsunami. Berkaca dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang terjadi sepanjang tahun 2024 lalu, terutama pada November 2024 lalu yang mengakibatkan atau menelan korban jiwa hingga menyebabkan masyarakat yang bermukim di sekitar kaki gunung harus mengungsi, dan saat ini juga mereka masih berada di tempat pengungsian karena sebagian besar tidak bisa kembali ke daerah mereka karena rawan bencana atau masih berada di jalur merah. Dan ya, dari kasus ini kita harus melihat ya berbagai upaya mitigasi yang harus tepat dilaksanakan untuk mengurangi dampak risiko bencana terhadap masyarakat melalui berbagai upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah secara terintegrasi maupun juga dukungan dari masyarakat akan kesadaran bahaya bencana gunung api, karena saat ini atau kita tepatnya di wilayah Nusa Tenggara Timur atau Pulau Flores Lembata berada di jalur cincin api atau juga yang disebut sebagai Ring of Fire. Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur merupakan kawasan yang dianugerahi kekayaan alam, budaya, sekaligus ancaman bencana gunung meletus, gempa, dan tsunami. Dari 25 gunung api aktif di Nusa Tenggara Timur, PVMBG mencatat bahwa Pulau Flores, Pulau Lembata,
dan Pulau Pantar Alor memiliki total 17 gunung api aktif. Semuanya masuk dalam kategori tipe A. Sebagian besar ada di Pulau Flores. Hingga 27 Januari 2025, 4 gunung api di wilayah Nusa Tenggara Timur pun masih mengalami peningkatan aktivitas vulkanisnya. 3 di Pulau Flores dan 1 di Pulau Lembata. 4 gunung api itu diantaranya Gunung Lewotobi laki-laki dengan status siaga di Kabupaten Flores Timur, Gunung Iya dengan status waspada di Kabupaten Ende, Gunung Anak Ranaka dengan status waspada di Kabupaten Manggarai, dan Gunung Ile Lewotolok dengan status waspada di Kabupaten Lembata. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki menjadi sorotan sepanjang tahun 2024 akibat serangkaian erupsi yang membawa dampak besar, baik bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar. Berkaca dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, hal ini mengingatkan bahwa hidup di jalur daerah cincin api paling rawan bencana. Harusnya membuat semua pihak memahami kondisi risiko bencana penting untuk dilakukan, untuk saling mengingatkan bahaya hidup di jalur cincin api atau Ring of Fire. Kesiapsiagaan menanggapi dampak buruk dari bahaya bencana erupsi gunung api di Nusa Tenggara Timur, Pulau Flores khususnya, pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki menjadi pembelajaran ke depannya. Bahwa mitigasi yang tepat, informasi peta dan kawasan rawan bencana, hingga sistem peringatan dini yang terhubung sampai di tingkat paling bawah harus dibenahi. Harusnya bencana tidak hanya membawa petaka, tapi juga berkah. Semua itu perlu dikelola dengan tepat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih berkualitas, sejahtera, dan sebisa mungkin menghindari bencana. Benar, saat ini sudah ada jurnalis Tribun Flores di daerah Flores Timur, tepatnya di tempat pengungsian Gunung Lewotobi laki-laki di hunian sementara yang dibangun oleh pemerintah untuk para penyintas Gunung Lewotobi laki-laki. Dan nanti jurnalis kami Paul Kabelin akan menjelaskan secara utuh terkait dengan situasi terkini dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki maupun juga kondisi para penyintas Gunung Lewotobi laki-laki yang saat ini berada di daerah pengungsian. Paul Kabelin, silakan dengan liputan Anda. Halo teman-teman Tribuners, saat ini saya berada di pos lapangan atau pos lab Desa Kobasoma, Kecamatan Titihina, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pos lab Kobasoma ini merupakan salah satu dari 3 pos lapangan yang menampung para penyintas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dan saat ini seperti biasa para pengungsi masih melakukan aktivitas setelah mereka makan siang, dan juga ada aktivitas hiburan ataupun trauma healing bagi anak-anak dan orang dewasa yang dilakukan oleh para relawan. Dan dapat saya laporkan bahwa aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki yang saat ini masih berada pada status level 3 atau siaga, yang mana sepanjang hari ini, yaitu Sabtu tanggal 26 Januari 2025, belum tercatat adanya aktivitas erupsi sejak pagi hingga saat ini. Begitu juga kemarin tanggal 25 Januari belum ada aktivitas erupsi, namun setiap harinya Gunung Lewotobi laki-laki selalu mengalami aktivitas kegempaan seperti gempa tremor harmonik, gempa hembusan, gempa tektonik lokal, tektonik jauh, dan juga gempa vulkanik dalam. Dan kegempaan ini memang menurut penjelasan dari pos pengamatan gunung api
atau PGA Lautobi laki-laki. Kegempaan ini sangat berpotensi untuk menyuplai magma dari dalam perut Gunung Lautobi laki-laki. Dan sejauh ini kebutuhan para pengungsi masih cukup baik, seperti kebutuhan makanan dan perlengkapan harian lainnya. Dan untuk di bagian dapur umum, para pengungsi sendirilah yang mengolah makanan yang diambil dari posko logistik ataupun gudang logistik. Dan yang mana memang sejak beberapa waktu lalu personil baik dari Polri maupun TNI sudah kembali dari posko pengungsian, dan sejauh ini pengungsi sendiri yang mengurus segala keperluan mereka secara bergilir ataupun secara dari masing-masing tenda setelah dibuat jadwal harian untuk masak dan sebagainya. Dan dapat saya laporkan juga bahwa ada 5 desa yang masih mengungsi di pos lapangan secara terpusat, ada juga pengungsi secara mandiri, dan mereka adalah warga dari desa Duli Pali dan desa Nobu di kecamatan Ilebura, dan juga ada desa Hokeng Jaya, desa Kelatan Lo, desa Nawokote, dan juga dusun Podor di desa Boru yang berada di kecamatan Wulang Gitang. Desa-desa ini berada dalam radius bahaya atau KRB kurang dari 6 km dari pusat erupsi Gunung Lautobi laki-laki, sehingga diharuskan untuk direlokasi, dan pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah sudah bersepakat untuk melakukan relokasi, dan saat ini sedang diupayakan penyiapan lahannya. Sembari menunggu hunian tetap atau huntap, pemerintah saat ini berhasil membangun hunian sementara atau huntara yang berlokasi di Desa Konga di atas lahan seluas 11 hektar lebih. Dan pembangunan tahap 1 sudah dilakukan dengan jumlah 50 kopel, dan 50 kopel itu ada 250 unit huntara yang ditempati oleh setiap kakak, dan saat ini huntara itu sudah menampung 250 kakak dari desa Duli Pali dan desa Kelatan Lo. Sementara 4 desa lainnya menunggu huntara di tahap berikutnya yang saat ini sedang dikerjakan oleh prajurit dari TNI di lokasi yang sama, yaitu di desa Konga. Dan dapat saya laporkan juga bahwa kondisi kesehatan pengungsi di setiap pos lapangan ada yang sehat, namun ada juga yang sakit, diantaranya penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dengan jumlah 2.400 orang. Kemudian ada diare 100 lebih kasus. Kemudian ada hipertensi dengan jumlah 370 penderita. Saat ini memang tenaga kesehatan beberapanya masih ada, namun petugas-petugas kesehatan yang umumnya dari puskesmas sudah kembali, diantaranya puskesmas Boru yang sebelumnya juga berada juga membangun posko di sekitaran posko pengungsian, sudah kembali sejak beberapa waktu lalu. Dan saat ini para relawan terus berdatangan untuk memberikan trauma healing. Ada juga dari lembaga-lembaga tertentu yang membawa obat-obatan gratis, diantaranya adalah partai PDIP yang mana pengurus pusatnya datang melaksanakan pemeriksaan kesehatan, pemberian obat-obatan, dan pembagian kacamata untuk membaca. Dan terkait dengan hunian tetap, kemarin tanggalan penjabat Bupati Sulastri Rasid bersama dengan Forkopimda setempat sudah mendatangi tokoh-tokoh masyarakat untuk membahas kembali kejelasan mengenai lokasi untuk direlokasi para penyintas yang berada dalam radius bahaya atau di bawah 6 km dari pusat erupsi Gunung Lautobi laki-laki. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari pos lapangan Desa Kobasoma terkait dengan kondisi pengungsi dan aktivitas erupsi Gunung Lautobi laki-laki.
Tribuners, kurang lebih ada 16 gunung api aktif di Nusa Tenggara Timur. Pulau Flores menjadi rubah dari gunung api atau sebagian besar ada di Pulau Flores dan juga diikuti oleh Pulau Lembata. Lantas seperti apa yang harus dilakukan untuk mitigasi bencana? Apakah setelah terjadi bencana baru dilakukan mitigasi? Dan berikut kita tampilkan wawancara kita dengan akademisi lingkungan Universitas Nusa Cendana. Ada dosen Hansa Wulakada yang akan memberikan tanggapannya terkait dengan mitigasi yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah maupun juga masyarakat dalam kesadaran untuk bahaya terhadap bencana gunung api. Ya, terima kasih. Soal ancaman bencana bawaan ikutan dari kejadian erupsi di Lili ini memang harus diantisipasi dengan kondisi iklim sekarang saat musim penghujan. Memang ancaman terbesarnya adalah hujan abu, itu paling memungkinkan terjadi. Kemudian erosi juga di titik tertentu juga mungkin terjadi. Kita tahu di akhir 2024 kemarin memang sudah ada relokasi di beberapa titik. Saya kira perlu dipertimbangkan karena ini kita ada di ring of fault, maka sudah harus perencanaan untuk penataan itu jangka panjang, termasuk jalur kebencanaan itu juga terlintasi oleh jalan Transnegara atau Transflores dan negara, sehingga bukan hanya masyarakat di sekitar situ, tetapi pelaku perjalanan juga sudah harus dipertimbangkan. Suatu ketika kita tidak bisa membiarkan jalur Transnegara itu putus hanya gara-gara ketidakmampuan kita untuk mengelolanya. Nah, untuk urusan penanganan pasca bencana, memang kemarin sudah ada relokasi, penanganan langsung diintervensi oleh pemerintah pusat, penyediaan hunian sementara di beberapa titik, kemudian sudah mulai ada kebijakan untuk hunian tetap di beberapa titik, kurang lebih ada 6-9 titik itu untuk pembukaan relokasinya. Itu sudah dipertimbangkan sedemikian rupa. Kemarin kan observasinya dari sisi kebijakan, berarti karena belum ada penetapan itu, alangkah baiknya sebelum penetapan lokasi relokasi yang baru mempertimbangkan berbagai aspek, dari aspek ekologi, aspek kebencanaan, aspek ekologi, aspek sosial budayanya juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai kemudian setelah relokasi timbul konflik di daerah tujuan, itu juga kita harus pertimbangkan. Nah, penanganan pasca bencana kalau kemudian hanya dikelola saat momentum kebencanaan saja, saya kira kita hanya bekerja sehari, bekerja untuk 1-2 hari. Saya menyarankan untuk berpikir skalanya jangka lebih panjang, sehingga kalau memang harus digeser relokasinya harus dikaji sedemikian rupa dengan tidak mengenyampingkan tradisi masyarakat di sekitar situ yang sudah terbiasa dengan ketersediaan sumber dayanya. Nah, dalam informasi yang kita tangkap, kita juga belum bahwa ada pergeseran. Kita lihat di RT RW setiap daerah masing-masing itu belum memotret secara detail pergeseran ruang untuk kawasan-kawasan rawan bencana itu belum terintegrasi secara permanen. Jadi mungkin melalui perubahan RT RW provinsi, kalau parsial di antara kabupaten kita agak sulit masing-masing karena masing-masing berjalan dengan periodisasi perubahan RT RW-nya. Ada baiknya dalam momentum yang bersamaan pergeseran pembaharuan tata ruang wilayah provinsi ini juga mengakomodir wilayah-wilayah rawan bencana ini. Nah, paling mungkin daerah-daerah rawan bencana itu tidak bisa kemudian habis relokasi dibiarkan begitu saja. Harus ada upaya membangun kembali ekosistem baru di sana. Mungkin upaya untuk ekosistemnya dibangun, dijadikan kawasan lindung atau sejenisnya supaya tidak dibiarkan terlantar begitu menjadi kawasan rawan bencana. Ini pendekatan-pendekatan itu saya kira harus dilakukan secara terintegrasi dan terencana, termasuk mengkapling wilayah-wilayah itu. Jadi pintu masuknya adalah penyelarasan kembali ke tata ruang wilayah provinsi. Kalau kita masing-masing kapling kabupaten, ini kan hampir seluruh wilayah di Kabupaten Flores, di Pulau Flores ini masuk beberapa titik itu menjadi titik rawan untuk bencana, mulai dari Flores Tengah ke Flores Timur. Itu saya kira perlu penyelarasan, karena kalau kita sekali lagi kalau urusan kabupaten masing-masing tidak punya keterkaitan
keterkaitan kewenangan antar kabupaten di sebelahnya. Sementara urusan kebencanaan dia tidak pilih per wilayah administratif, sehingga baiknya itu masuk di dalam penyelarasan RT RW edukasi di masyarakat. Kita harus bergerak simultan. Teman-teman di institusi pendidikan juga mengedukasi, teman-teman di dinas sosial juga harus bergerak. Banyak kemudian informasi pencegahan dini, antisipasi dini, terus penanganan pas bencana itu bisa teredukasi melalui sistem informasi publik. Sudah ada aplikasi yang bisa diterapkan, itu yang mungkin termasuk para pengguna pelaku perjalanan, para sopir antar kabupaten, mereka harus teredukasi dengan upaya-upaya, karena banyak pengalaman hari H mereka juga terlibat di dalam penanganan bencana waktu itu. Saya kira itu perlu diketahui mereka. Sementara untuk pengedukasian penanganan ini, selain teknologi yang digunakan, masyarakat lokal itu sudah punya kearifan lokal yang bisa mengidentifikasi secara natural tanda-tanda kebencanaan. Katakanlah kemudian melihat perubahan suhu, kemudian melihat perubahan ada mutasi, ada pergeseran ada katak, reptil, hutan, bahkan di faunanya itu ada lumut-lumutan. Itu masyarakat lokal sudah bisa menandai kapan indikasi ini kemungkinan sudah terjadi pergolakan magma dari dalam, jadi erupsi mungkin akan terjadi. Nah, edukasi pemahaman lokalistik itu harus kemudian juga tidak hanya sekedar mengandalkan bahwa kevaliditasannya perlu diragukan, tetapi masyarakat secara alamiah sudah memahami itu. Nah, konteks-konteks ini bisa dibangun menjadi sebuah edukasi yang berkearifan lokal bagi masyarakat setempat untuk pengembangan pemahaman mereka untuk antisipasi dan mitigasi rawan bencananya ke depannya. Terus bagaimana untuk mengurangi bahaya pasca ini? Memang beberapa kawasan pasca bencana itu yang paling penting saya katakan tadi, kita tidak bisa membiarkan juga masyarakat hidup berdampingan dengan bencana, tetapi mereka juga secara sosiologis sudah lama berinteraksi di sana. Sehingga yang paling mungkin kawasan-kawasan itu dilakukan bahwa pemukimannya direlokasi, tetapi kawasan-kawasan itu dibangun menjadi hutan lindung, mungkin diintervensi menjadi hutan lindung, dan masyarakat lokal yang berkearifan itu dibiarkan mereka untuk bisa memberikan bisa beraktivitas dengan keterbatasan yang di aturan-aturan yang harus dibatasi dalam pemanfaatan hutan lindung itu, hutan pemanfaatan itu, hutan produksi atau apalah, silahkan dipikirkan demikian. Nah, karena garisnya memang dia masuk ring of road, jadi kita tidak bisa tunggu kapan bencana baru kemudian kita lakukan penanganan. Saya kira begitu kira-kira. Halo kakak, selamat siang. Ya, selamat siang. Kakak boleh memperkenalkan nama dan asalnya? Saya nama Stef Noba, asal dari Desa Naukoto, dari Kampung Baulatang. Kalau di sini kakak tinggal dengan Di sini istri dan anak? sama istri, anak, dengan orang tua juga. Ada 2 kakak di sini. Ada 2 kakak. Berapa orang kakak Kami di sini ada 6 orang kami. di dalam satu tenda ini? Ya, satu tenda. Kakak, dengan keadaan kita yang sekarang ini, yang mana gunung masih terjadi erupsi, statusnya juga masih siaga, seperti apa kakak aktivitas kakak mereka dan harapan terhadap pemerintah dengan keadaan kita yang sekarang ini? Lalu dari kami masyarakat, dari khususnya dari Desa Naukoto, kami inginkan tempat untuk hunian sementara dan tempat relokasi yang tepatnya untuk secepatnya untuk kami bisa tinggal. Karena saat sekarang untuk kami Desa Naukoto, kami tidak bisa kembali ke kampung lagi karena semua rumah kami, kampung kami semua sudah rusak semua. Tidak ada barang-barang untuk harap untuk kami hidup, tidak ada lagi sekarang. Oh, iya. Jadi untuk kakak mereka menantikan hunian sementara ya? Iya, kami nanti hanya hunian sementara dari pemerintah, perhatian dari pemerintah saja untuk hunian sementara dengan relokasi rumah tetap itu untuk kami. Oh, untuk hunian tetap sambil menunggu hunian Ya. tetap yang sekarang masih diproses ini. Kakak, untuk kebutuhan makanan dan kebutuhan harian lain-lain untuk anak-anak dan semua anggota keluarga bagaimana kakak sejauh ini? Untuk kebutuhan
khususnya makan minum ya cukuplah. Ya, atas bantuan berkat dari para donasi, relawan-relawan yang bantu kami dari masyarakat Desa Naukota, pengungsi di Desa Kobasoma, kami mengucapkan limpah terima kasih kepada mereka sudah membantu kami dengan upaya apa segala macam. Termasuk dengan pihak pemerintah juga. Ya, pihak pemerintah juga. Siap. Kakak kalau saat hujan bagaimana kakak mereka keadaan? Kalau saat musim hujan, kalau untuk kami di Kobasoma, kami tidak bisa melakukan apa-apa, kami hanya di dalam tenda saja. Ya, kalau mau keluar untuk ke buang air kecil tidak bisa, soalnya tempatnya becek sekali, tidak bisa untuk keluar kan. Jadi itu sangat mengganggu aktivitasnya kakak ya? Ya, sangat mengganggu sekali. Kalau nyamuk kakak dari genangan-genangan air? Kalau nyamuk agak kurang sedikit, hanya lalat yang banyak di sini. Lalat banyak sekali. Ya. Ketika kakak mereka makan itu terganggu? Ya, terganggu sekali. Baik kakak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Adrianus F. Barrera, SE, MSI. Penjabat Bupati Sika, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Tribun Flores yang selama ini selalu menjalin kerjasama yang baik, kerjasama yang saling menguntungkan, kerjasama produktif untuk membangun Niantana Kabupaten Sika ini. Tidak terasa Tribun Flores akan memasuki hari ulang tahun yang ketiga. Kami atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Sika kami mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga ke depan Tribun Flores menjadi media yang sangat dicintai oleh masyarakat. Tentu keberadaan Tribun Flores ini juga harus mendapat dukungan dari pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Sika. Dengan dua dukungan komponen ini, tentu kehadiran dari Tribun Flores ini semakin hari akan semakin baik dan semakin maju serta jaya ke depannya. Saya, Ferdinando Lepe Esos, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Sika, mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga tribunforest.com. Mari kita semua menjadi inspirasi bagi orang lain, dan biarlah perjalanan hidup kita dan semua orang menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Terima kasih. Halo, saya Frater Maria Polikarpus BHK, Ketua Yayasan Mardidiata yang berkantor pusat di Malang. Di momen yang sangat istimewa, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga kepada Tribun Flores sebagai salah satu media yang tumbuh dan berkembang dengan penuh komitmen. Tribun Flores telah menjadi salah satu pilar utama dalam menyebarkan informasi yang tepat, terpercaya, dan inspiratif bagi masyarakat di Flores dan sekitarnya. Kami di Yayasan Mardidiata Pusat di Malang sangat mengapresiasi dedikasi dan komitmen Tribun Flores dalam membangun ekosistem media yang edukatif dan berdaya guna. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun ketiga untuk media Tribun Flores. Tuhan memberkati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan penuh rasa syukur dan bangga, saya Dr. Jonas KGD Gobang SWIL MA selaku Rektor Universitas Nusa Nipah mengucapkan selamat ulang tahun ketiga kepada Tribun Flores. 3 tahun perjalanan bukanlah waktu yang singkat.
dan Tribun Flores telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam menyajikan berita-berita yang akurat, berita-berita yang mendidik, serta membangun literasi informasi bagi masyarakat, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Sebagai salah satu mitra strategis Universitas Nusa Nipah, Tribun Flores memiliki peran penting dalam mengawal perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan di daerah. Melalui sinergi yang telah terjalin, kita bersama telah berkontribusi dalam menciptakan ruang dialog yang sehat, mendukung diseminasi informasi akademik, serta menginspirasi generasi muda untuk terus berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Sejalan dengan komitmen mutu Universitas Nusa Nipah, yakni bersinergi dan berkelanjutan, mewujudkan budaya mutu. Kami percaya bahwa kemitraan antara Universitas Nusa Nipah dan Tribun Flores akan semakin kuat dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi yang berkualitas. Tribun Flores telah menjadi bagian dari perjalanan kami dalam mewujudkan visi menjadi komunitas ilmiah dan komunitas kewirausahaan yang kompeten serta berdaya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2029. Akhir kata, saya ingin mengutip sebuah kalimat inspiratif dari Thomas Jefferson, mantan Presiden Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa pers adalah instrumen paling baik dalam pencerahan dan meningkatkan kualitas manusia sebagai makhluk rasional, moral, dan sosial. Tribuners, program studi kewirausahaan sebagai salah satu wujud dari peran aktif kampus dalam pembangunan ekonomi nasional. Prodi kewirausahaan berperan penting dalam menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dalam dunia usaha melalui kajian studi terintegrasi dan komprehensif yang diawali dengan identifikasi peluang usaha, perencanaan, kemudian praktik usaha mula hingga pengembangan usaha melalui kreativitas dan inovasi. Seperti yang dilakukan oleh dua mahasiswi Prodi Kewirausahaan Universitas Nusa Nipah di Wawere, Kabupaten Sika, yang sudah berwirausaha sebagai pelaku UMKM kampus. Dan berikut liputannya untuk Anda. Sejumlah kampus di Kota Wawere, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur, rupanya terus mendorong mahasiswa-mahasiswinya untuk berwirausaha dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Hal itu dilakukan oleh Sofi Jelita, mahasiswi program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Nipah. Sofi tekun menjalankan usahanya berupa pembuatan roti. Potensi atau skill yang Sofi miliki menjadi motivasi utama untuk terus bekerja keras mencari uang melalui usahanya. Roti yang bikin laris manis setiap hari. Saat waktu libur, Sofi memanfaatkan waktu tersebut untuk membuat roti. Pelanggannya pun sudah banyak di sekitaran kota Wawere. Kadang Sofi menjual kue atau roti olahannya via media sosial miliknya. Dari hasil jualan tersebut, ia kumpulkan untuk membiayai pendidikan di kampusnya. Beberapa waktu lalu, ia mengikuti berbagai expo di kota Wawere dan di kota Kupang. Sofi juga mendapatkan hibah dari Kemenristek-Dikti untuk pembinaan UMKM kategori mahasiswa. Ia mengaku bersyukur. Semua berkat itu berawal dari kerja keras dan kerja cerdasnya. Ia mengaku semuanya butuh proses dan tidak ada yang tidak mungkin jika ada kemauan untuk belajar. Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada dirinya. Nah, selain Sofia, ada Yuliana Afifa, mahasiswi program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Nipah dengan produk turunan tenun ikat Sika.
Ibunya seorang penenun, pelaku usaha mikro yang sehari-harinya menenun. Hasil tenun itu biasanya langsung dijual ke pasar dengan harga Rp600.000 per lembarnya. Dengan bekal sebagai mahasiswi program studi kewirausahaan di kampusnya, Yuliana melihat ini sebagai peluang. Dan ia mengembangkan usaha tenun ibunya dengan produk turunan tenun ikat. Dengan kemampuan menjahitnya, Yuliana kini mampu membuat produk turunan tenun ikat mulai dari topi, tas hingga busana. Hasilnya lebih memuaskan dengan keuntungan mencapai Rp3 juta dari selembar kain. Yuliana mengakui bahwa inovasi dan kreativitas sangat penting untuk pelaku UMKM. Dengan itu, pelaku UMKM bisa berdaya saing dan juga mendapatkan pasar. Selain itu, Yuliana memanfaatkan platform media sosial untuk mempromosikan dan menjual produknya. Namun, sebagai pelaku UMKM pemula, Yuliana berharap mendapat dukungan dan kemudahan membuat nomor izin berusaha atau NIB dari pemerintah. Terus berikut kita tampilkan wawancara kita dengan narasumber dua mahasiswa pelaku UMKM pemula dari kampus Universitas Nusa NIPA Prodi Kewirausahaan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Perkenalkan, Tribuners. nama saya Kembali lagi bersama saya, bisa dipanggil Christine Sofi. Adal, Saya merupakan dalam mahasiswa semester menyambut 6 dari Tribun Flores yang Universitas Nusa NIPA, program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi hari ini saya membuat roti sobek dengan donat. Ini sudah kloter yang kedua ya. Kenapa saya membuat ini? Melihat dari peluang yang ada di Maumere bahwa banyak sekali anak-anak muda ataupun orang tua yang berminat di bagian makanannya. Terus kenapa saya juga banyak sekali membuat roti bakar, karena melihat dari banyak mama-mama atau bahkan anak-anak muda sekarang juga mementingkan mereka punya kesehatan, bahwa mengonsumsi yang berminyak itu lebih baik dikurangi. Oleh sebab itu saya hampir hari-hari saya itu banyak membuat ini roti bakar, biar karena melihat dari peminatnya juga ya. Makanya saya untuk melihat dari persentase sih sepertinya roti bakar lebih banyak dari donat. Oke, baik, peran kampus untuk bisnis saya ini, mereka sangat memberikan peran yang sangat penting bagi saya, karena di mana jualan saya ini patokan utama saya untuk pemasaran itu adalah di kampus. Karena dosen-dosen juga berminat dengan setiap kali hampir apa yang saya jualkan ya. Mulai dari makanan, minuman, mereka sangat berminat. Jadi kalau ada setiap hari saya memproduksi ini, utamakan dulu yang di kampus, karena mereka yang selalu meminta atau memesan hampir setiap hari. Terus juga kampus juga selalu memberi kami kesempatan di setiap kali ada kegiatan expo atau bazar di mana pasti Unipa atau dari Prodi juga selalu konfirmasi dengan kami. Terus juga saya juga kemarin itu tahun lalu di bulan Oktober diberi kesempatan untuk ikut expo di Kupang, karena saya sudah mendapatkan dana hibah dari LL Dikti 15. Kami membuat mie, ya mie-nya itu kami kasih nama Minat karena mie dari ampas kelapa, jadi kami buat mie kokonat, jadi kami singkat jadinya Minat, begitu. Baik, mengenai untung rugi ya, tentu saja di Maumere ini, apalagi kami yang usaha di bagian kuliner, kami memiliki kompetitor yang sangat banyak, karena banyak juga ibu-ibu yang menggeluti dengan bisnis yang sama, cuman cara marketingnya saja yang berbeda. Jadi dari situ saya sebagai anak muda, saya berusaha untuk membuat dengan cara marketing yang berbeda, di mana saya menjualnya melalui via online dan offline. Juga menggunakan semua media-media sosial saya dalam mempromosi produk saya. Untuk teman-teman saya di luar sana yang punya potensi juga bagian apapun itu, tidak usah bergengsi, dan karena saya pribadi juga saya menggeluti ini sambil kuliah, sambil mengikuti organisasi juga.
Puji Tuhan banyak sekali keuntungan yang saya peroleh sampai saya bisa membiayai saya punya hidup, termasuk saya punya kuliahan juga. Saya tidak pernah membebani saya punya orang tua, saya punya keluarga. Saya berusaha sendiri untuk biaya saya punya kuliah, terus juga puji Tuhan kemarin saya diberi kesempatan dari kampus untuk mendapatkan beasiswa Yayasan Astra Honda Motor. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Yulian Afifia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Kewirausahaan Universitas Nusa Nipah. Selain kuliah, saya juga fokus menjahit karena saya membaca peluang karena mama saya sebagai seorang penenun yang handal. Dan dari hasil tenunannya itu, sebagiannya dijual ke pasar dan sebagiannya lagi saya jahit untuk jadikan tas, topi, dan gelang. Kalau satu lembar sarung harga pasarannya itu Rp600.000. Kenapa saya lebih memilih buat produk-produk seperti tas, topi, dan gelang? Karena satu sarung itu bisa menghasilkan 2-3 juta. Pasarannya kemana? Pasarannya itu secara online dan offline. Kalau online tuh biasanya dari teman-teman dari luar pesan baru kirim. Kalau offline-nya jalan pasar, dari yaitu pasar Alok dengan pasar Geliting saja. Setiap hari pasar, itu pun kalau libur, kalau kuliah tidak. Dari hasil produk saya sudah pernah ikut expo. Salah satunya itu exponya di Kupang. Itu dari kampus yang utus bisa ikut expo di Kupang, dan kemarin juga kami ikut expo di Lewomada di Talibura, Kecamatan Talibura. Itu 2 kali Lewomada kegiatannya. Harapan kami untuk pemerintah bisa mendukung dan memotivasi kami sebagai pelaku UMKM pemula dan bisa mempermudah kami untuk melakukan segala izin usaha UMKM kami. Kembali lagi bersama saya Christine Adal dalam talk show menyambut HUT Tribun Flores yang ketiga. Kali ini spesial, kita akan membahas terkait dengan kolaborasi untuk memajukan UMKM, dan ya dimana kita tahu bahwa UMKM atau usaha mikro kecil menengah salah satu penopang ekonomi nasional maupun juga daerah, dimana ketika COVID-19 pada tahun 2019 lalu UMKM lah yang bangkit untuk menopang ekonomi nasional, termasuk masyarakat yang terlilit dengan berbagai utang. Dan pada kesempatan ini juga, tepatnya ini di awal tahun 2025, dalam momentum untuk merayakan HUT Tribun Flores yang ketiga, Tribun Flores juga punya konsen yang sama, ya bagaimana kita punya sikap yang sama untuk mendukung para pelaku UMKM ini untuk bisa naik kelas maupun juga kembali untuk menopang ekonomi nasional dengan berbagai produk mereka. Dan di sini sudah hadir bersama kita ya di studio Tribun Flores ada 3 narasumber, dan nanti akan dipandu oleh saya, akan membahas bagaimana sih pandangan mereka terkait dengan UMKM ini, seperti apa terobosan dari pihak kampus, karena memang ini ada 3 dosen muda yang juga berkecimpung ya terutama di bagian kewirausahaan, dan ini juga ada kaitannya dengan UMKM. Tapi sebelumnya Tribuners, kita berikan kesempatan dulu kepada 3 narasumber kita yang hari ini sudah bersedia hadir di ruang Tribun Flores, di studio Tribun Flores untuk berbagi atau yang mungkin berdiskusi, dan semoga nanti hasil dari sini bisa memberikan kontribusi untuk para pelaku UMKM lainnya, ataupun juga untuk memberikan kontribusi untuk pemerintah daerah seperti apa kebijakan yang mereka ambil untuk mendukung para pelaku UMKM ini mungkin bisa naik kelas, terus berinovasi. Dan ya, kita mulai kepada 3 narasumber kita ya untuk memperkenalkan diri. Mungkin mulai dari ujung kanan dari Pak Dimas. Baik, silakan. Baik, terima kasih Kak.
Halo Tribuners, perkenalkan nama saya Dimas Realino, saya dosen Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Dipa. Oke, dan di tengah ada Egi. Halo Tribuners, saya Egi, saya mengajar di Program Studi Kewirausahaan Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif oleh Dalero. Saya konsentrasi saya di bidang akuntansi, khususnya di akuntansi keuangan. Oke, dan ini satu-satunya juga ya perempuan. Iya. Silakan Ibu Andin. Ya. Halo Tribuners, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya Ibu Has. Nama saya Andi Suryani. Boleh panggil Ibu Andin, boleh panggil Kak Andin. Saya adalah dosen dari Prodi Bisnis Digital di Fakultas Sains dan Bisnis. Nah, di kesempatan ini sebelumnya terima kasih banyak ya kepada Tribun Flores sudah mengundang kami dari Universitas Muhammadiyah Maumere. Khususnya di sini saya mewakili Civitas Akademika dari Unimov sendiri. Ya, kesempatan ini sangat berbahagia karena bisa ketemu dengan bapak dosen yang sangat luar biasa dari Unipa dan juga Ledeler. Ya, ini semua dosen muda semua. Kayaknya kita seumuran semua nih. Sepertinya ya. Baik, ini menarik ya terkait dengan UMKM, dan kalau kita lihat sekarang untuk wilayah Flores terutama itu sangat menjamur, apalagi untuk wilayah Kabupaten Sika ini kurang lebih kemarin kita dapat dari Dinas Perindak itu ada sekitar 8.000-an orang, bayangkan pelaku UMKM. Tapi kan tidak semua ya. Dari mereka itu yang memang betul-betul bertahan ya sebagai UMKM. Mungkin usahanya ada yang hanya musiman atau harian begitu, tiba-tiba drop. Tapi kan mungkin itu ada banyak faktor, mungkin karena modal, kemudian juga tadi kurangnya inovasi, terus mungkin soal pasar tadi. Dan ini menarik karena 3 narasumber ini kita juga memang dari program studi kewirausahaan sendiri, dan ini kampus-kampus juga sudah mulai terapkan bagaimana hal itu bisa dihidupkan mulai dari kampus dan nanti mungkin bisa berdampak kepada masyarakat. Dan ya kalau kita lihat ya untuk wilayah Sika sendiri tuh kakak ada UMKM mungkin lebih banyak kepada produk tenun ya, kemudian produk tenun dan turunannya. Namun apakah nanti kedepannya produk tenunan itu sendiri hanya ada di tempat ini ya, hanya berlaku atau diketahui oleh orang-orang sekitar, kan tidak mungkin. Tapi kalau kita lihat ada begitu banyak pameran-pameran yang dibuat juga untuk memang memberi ruang, tapi tidak semua pelaku UMKM itu bisa menjangkau. Namun kalau kita lihat juga bagaimana mungkin peran digital atau dunia digitalisasi juga bisa membantu sebenarnya, tapi juga tidak semua pelaku UMKM bisa tahu ya bagaimana mereka bisa memanfaatkan digitalisasi itu untuk mempromosikan produk mereka. Dan untuk itu mungkin saya berikan kesempatan terlebih dahulu ya, mulai dari mungkin Pak Egi untuk memberikan tanggapannya ya. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM itu sendiri untuk bisa berdaya saing begitu, agar ya mereka juga bisa keluar pasarnya tidak hanya di daerah NTT atau Flores, itu bisa menjangkau wilayah Indonesia dengan produk-produk mereka. Ya walaupun itu produk dari daerah tapi mungkin punya nilai yang tinggi, ya bisa bersaing dengan mungkin UMKM yang ada di Bali, di Jogja, di Jakarta begitu. Mungkin dari KG seperti apa ya? Berbicara mengenai UMKM, kita mulai dari data nasional. Per 2019 sampai sekarang, di tahun 2019-2020 data nasional menunjukkan jumlah unit usaha UMKM itu sekitar 64 juta kurang lebih. Nah, di tahun 2024 data terakhir menunjukkan ada kenaikan 1 juta menjadi 65 juta total UMKM. Itu mungkin termasuk salah satu UMKM yang ada di Sika. Kita dari data nasional ini kita lihat ke data lokal kita. Tadi ada kenaikan dari data dari 2022 sekitar 6.800-an UMKM di Sika, lalu naik menjadi 8.000. Berarti ada kenaikan yang cukup lumayan, baik data nasional maupun data lokal. Hal itu menunjukkan bahwa UMKM ini punya kontribusi besar untuk memajukan ekonomi Indonesia nasional, bukan hanya lokal tapi juga nasional. Nah, untuk kontribusi sendiri, data terakhir menunjukkan kontribusi UMKM sendiri secara nasional, kontribusi untuk PDB itu sekitar 60-61% untuk PDB nasional. Dan untuk penyerapan tenaga kerja sekitar 97%.
dari total tenaga kerja diserap oleh UMKM. Itu berarti kontribusi UMKM untuk perekonomian baik secara nasional maupun secara lokal itu sangat signifikan. Kembali ke pertanyaan tadi, apa yang membuat secara lokal ya, kita berbicara secara lokal di Kabupaten Sika, apa yang membuat daya saing UMKM ini bisa terus tumbuh? Nah, coba pertanyaan itu saya tambah menjadi kira-kira secara lokal, jangankan secara nasional, secara lokal, kira-kira UMKM ini bersaing dengan siapa? Bersaing dengan siapa? Apakah mereka bersaing dengan tetangga mereka yang punya usaha yang sama, atau bersaing dengan orang lain, pelaku usaha lain yang berada di tempat lain tapi masih di dalam Kabupaten Sika? Nah, saya kira teman-teman akademisi yang punya penelitian dan PKM terjun langsung ke masyarakat dan dapat dilihat salah satu fakta bahwa setiap pelaku usaha UMKM di Kabupaten Sika itu mereka berdiri sendiri, seringkali berdiri sendiri tanpa ada satu pemikiran untuk bagaimana kalau semua pelaku UMKM di bidang yang sama itu melakukan kolaborasi. Misalnya mereka membentuk kelompok tertentu, sehingga eksistensi mereka itu kuat. Yang pertama secara modal, itu yang utama. Dibanding kalau kita lihat kalau mereka berdiri sendiri, modal mereka kurang, sehingga mereka gampang terpatahkan, terutama oleh usaha-usaha yang sudah besar, yang sudah berjalan, lalu mereka menjalankan usaha yang sama, jelas mereka akan kalah bersaing. Dibanding kalau mereka, ya kami punya pelaku yang usaha yang sama dengan kesadaran yang sama, mereka bentuk satu kelompok, sehingga secara modal itu mereka kuat. Itu yang pertama. Untuk meningkatkan daya saing, cobalah untuk memulai usaha kelompok. Saya kira pemikiran 1-2 orang itu mungkin terbatas dibandingkan kalau kelompok dibentuk dengan ide-ide yang beragam untuk meningkatkan daya saing. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan daya saing, jelas selain modal itu promosi. Seperti yang sempat disinggung tadi, ya sekarang promosi konvensional atau tradisional itu sudah jarang sekali dipakai. Untuk ekspansi pasar kita pasti menggunakan promosi online. Sekarang banyak e-commerce, ada berbagai platform yang kita bisa gunakan, juga social commerce, lewat beberapa media sosial kita bisa mempromosikan produk di situ. Intinya produk kita harus menarik. Salah satu hal yang perlu menjadi keunggulan di Kabupaten Sika itu mengenai kemasan. Itu berbagai produk UMKM yang memanfaatkan kearifan lokal, potensi lokal itu sudah sangat banyak, tetapi belum dikemas dengan begitu bagus. Salah satu hal di dalam kemasan yang menjadi hal yang penting tapi belum diperhatikan mengenai nomor induk berusaha. Itu kita bisa cek di Kabupaten Sika masih banyak sekali UMKM yang tidak punya NIB. Sebenarnya NIB itu menjadi salah satu pintu untuk masuk ke dalam pasar yang lebih luas selain tadi modalan pemasaran secara modern. Mungkin itu salah satu hal yang kita bisa perhatikan bersama dan teman-teman bisa melihat langsung fakta yang ada di masyarakat. Oke, jadi saya tangkap ini terkait dengan modal, kemudian juga tadi soal nomor induk berusaha NIB, kemudian juga tadi soal bagaimana soal pemasaran ya, digitalisasi untuk bagaimana mereka ada ruang untuk pemasaran. Ini menarik kan kalau kita lihat ya. Ya tadi ada begitu banyak platform, tapi mungkin sebagian besar belum bisa menjangkau di sana, dan juga mereka juga mungkin belum bisa mengaplikasikan itu ya. Bagaimana untuk membuat pemasaran yang menarik yang menggunakan media sosial mungkin ya, platform yang ada, e-commerce mungkin. Tapi di sini mungkin ini menarik juga, ada hubungannya dengan dari Pak Dimas, nanti mungkin bisa tanggapi ini terkait dengan ini, berhubungan juga dengan strategi branding dan juga pemasaran, dan menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Egy tadi itu seperti apa begitu, kakak menangkap. Baik, saya sangat setuju dengan Pak Egy ya. Tapi kalau untuk saya sih secara simpelnya sebenarnya ada dua. Yang pertama kolaborasi, yang kedua adalah konsistensi. Kolaborasinya adalah memang itu tadi, kalau kita tidak bisa berdiri sendiri nih, benar. Kalau misalnya di sini berarti kita harus secara berkelompok begitu. Tapi itu juga di desa sebenarnya juga ada begitu kelompok-kelompok usaha yang sendiri, yang mereka pengen bangun usaha begitu untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan sebagainya. Nah ini sebenarnya juga bisa itu diangkat kembali begitu. Nah gunanya kolaborasi apa? Supaya nanti kalau misalnya kita
akan bekerja sama begitu. Kami dari pihak dari akademisi itu juga bisa masuk bersama dengan pemerintah. Jadi kita sama-sama bekerja sama membangun ini usaha dari masyarakat itu. Nah, untuk dari terkait dengan konsistensi tadi, ini memang datanya menarik bahwa UKM di kita itu memang bilangnya kita sudah pakai media sosial, kami sudah promosi semuanya di media sosial, tapi ternyata pada saat kita tanya bagaimana promosi 1 bulan sudah berapa kali, oh ternyata 1 bulan hanya 1 kali. Nah, begitu kan susah tuh. Kalau bagaimana orang mau kenal kalau misalnya kita hanya promosinya ya 1 kali sebulan, ya kan susah begitu. Namanya kalau kita branding itu kan berarti harus konsisten begitu. At least 2 minggu 1 kali begitu, itu bisa. Masih itu saja sudah lumayan lama begitu. Lebih baik kalau misalnya seminggu, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ibu begitu. Nah, terus kolaborasi yang lain adalah sekarang kan kita juga harus ada logo gitu. Nah, ini kan sebenarnya kalau misalnya kita tidak mampu buat logo, berarti kita harus cari pihak yang bisa buat bantu kita untuk buat logo. Nah, kalau kami ada program studi yang lain selain kewirausahaan, DKV begitu. Sama ya Pak ya, Ibu. Ini kita bisa minta tolong, oh bisa enggak buat saya logo untuk usaha saya. Kenapa saya minta ini, daripada kalau kita pakai platform yang berbayar, itu tuh kadang-kadang kita tidak bisa ngurus hak kekayaan intelektualnya karena sudah ada template-nya, sehingga kita harus original begitu. Nah, ini saya rasa untuk jawaban saya untuk pertanyaan ini itu dulu, berarti kolaborasi dan konsistensi. Oke, ini menarik ya, tadi soal branding, kemudian juga tadi logo. Nah, kalau yang dilihat selama ini seperti apa? Mungkin soal kreativitas dari UMKM itu sendiri, apakah memang kalau misalkan logo itu mesti punya ada, atau produk itu mungkin mereka tidak hanya menjual produk tapi juga soal storytelling di balik itu, apakah itu penting agar punya keunikan tersendiri? Itu seperti apa? Nanti mungkin bisa ditanggapi sama Pak Dimas dulu. Oh baik, sebenarnya salah satu itu sebagai media promosi kita begitu. Storytelling itu adalah satu hal yang mutlak begitu. Oh, jadi kalau misalnya sebelum saya bahas UKM, kita angkat ke mahasiswa nih. Kita kan kalau misalnya di mahasiswa, kalau kami fokusnya memang dari budaya kita begitu, untuk menciptakan produk yang memang punya kearifan lokal. Nah, ini kan kalau misalnya contoh saja kami buatnya itu tuh ini molang misalnya. Molang itu tuh kan sebenarnya sudah ada dari kita punya turun temurun begitu kan. Nah, ini kan itu adalah kalau saya boleh kata kosmetik ya, kecantikan maupun kesehatan, orang dulu biasanya pakai untuk itu. Nah, ini kalau misalnya diceritakan, oh ini merupakan rahasia cantik dari Flores, kan orang penasaran loh, rahasia cantiknya apa? Oh, ternyata kalau misalnya kita teliti bahwa kandungannya hanya tepung beras, kunyit, kencur begitu. Nah, ini kan orang bertanya-tanya, jadi storytellingnya memang orang, kenapa ya dia rahasia cantik apa sih dari orang Flores itu sebenarnya? Nah, ini bisa kita jadikan untuk media promosinya begitu, di tagline atau di apapun itu. Ini tahan dulu ya, terkait dengan storytelling mungkin bisa ditanya Pak Egi, tapi sebelumnya saya ke Ibu Andin dulu, ke Kak Andin dulu. Ini menarik tadi soal NIB itu sendiri, dan itu kan masuknya ke pemerintah daerah yang untuk pengurusan itu, dan memang itu diakui ya, untuk nomor induk berusaha itu untuk wilayah Kabupaten Sika itu sedikit sekali, kurang lebih masih 2.000-an atau 3.000-an yang sudah mengurus. Tapi itu kan kalau lihat dari 8.000 berarti masih banyak sekali yang belum pengurus itu. Tapi dia punya dampak yang besar. Tadi soal mereka kalau misalnya bentuk kelompok ya, mereka bisa akses modal lebih mudah ya untuk beberapa hal, kayak misalkan ke pemerintah atau mungkin BUMN yang menyediakan fasilitas tadi, soal modal tadi. Tapi mungkin di sini tanggapan dari Kak Anin sendiri seperti apa harusnya pemerintah daerah yang untuk menangkap peluang ini? Memang kita harus melakukan ini secara terus menerus ya, agar karena tadi soal penopang ekonomi yang seperti disampaikan Pak Egi itu sangat besar sekali ya, signifikan ya untuk daerah. Kita lihat untuk wilayah Kabupaten Sika sendiri. Tapi apakah hanya dengan pengurusan NIB saja itu bisa membantu UMKM? Seperti apa pemerintah juga untuk mendorong UMKM ini agar tadi mereka bisa eksis tadi, kemudian juga ya tadi soal daya saing ya, tidak hanya mungkin untuk skop wilayah Kabupaten Sika saja, tapi bisa dibawa keluar dari daerah ini begitu. Oke, baik, terima kasih. Bagus sekali sebenarnya tadi penjelasan dari Pak Egi sama Pak Dimas ya. Mungkin saya lebih menambahkan. Jadi tadi mungkin lebih spesifik ya, apa saja tantangan. Nah, sebenarnya yang harus kita perhatikan berkaitan dengan UMKM kita, baik skala nasional maupun kalau kita turunkan sampai ke daerah kita di Flores, bahkan di Kabupaten Sika, yang perlu kita pahami dulu sebenarnya apa sih sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh UMKM.
ketika pemerintah, kita sebagai akademisi kemudian paham terkait apa sih sebenarnya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UMKM, maka kita akan paham sasaran solusi yang harus kita berikan itu seperti apa. Apalagi semakin kesini di era industri 4.0, tantangan yang dihadapi oleh UMKM itu semakin kompleks, ya. Bukan lagi bicara tentang permodalan. Kalau permodalan itu menurut saya sudah dari zaman dulu. Orang susah untuk berusaha itu karena tidak ada modal, ya. Berkaitan dengan permodalan, terus ada lagi berkaitan dengan perizinan, hak legal. Itu tuh kadang dipersulit, makanya orang jadi malas untuk menjalani usaha karena dipersulit. Kemudian selain dipersulit, mereka juga tidak punya pengetahuan. Siapa yang mau diajak untuk bertanya itu mereka tidak paham. Apalagi kalau kita di daerah sini kan orang-orang yang menjalani usaha itu rata-rata orang-orang yang awalnya konvensional terus mau ke arah digital itu agak rumit gitu. Jadi makanya banyak usaha-usaha yang akhirnya tutup gitu ya. Terus permasalahan selanjutnya terkait manajemen keuangan juga, berkaitan dengan pelaporan segala macam, itu jadi tantangan juga, sama berkaitan dengan perubahan cara orang berusaha, mulai dari yang awalnya tradisional di pasar, kemudian beralih ke online, ya, dari offline ke online, itu menjadi tantangan tersendiri. Dan itu harus dibaca sebenarnya oleh bukan hanya kita sebagai akademisi yang punya tanggung jawab melakukan pengabdian kepada masyarakat, tapi juga pemerintah. Nah di sini kalau tapi saya melihat bahwa pemerintah ini seperti berjalan sendiri. Bagaimana ya? Kami di akademisi mungkin punya kewajiban selain mengajar di kelas, tapi juga melakukan riset dan pengabdian kepada masyarakat. Di mana riset-riset itu kami mengobservasi kira-kira permasalahan di UMKM ini seperti apa. Nah itu nanti yang akan kami lanjutkan dengan pengabdian kepada masyarakat. Nah berkaitan dengan pemerintah sendiri, kalau kita lihat bukan berarti pemerintah program-programnya itu jelek ya, sudah berkembang sekali, sudah bagus sekali. Cuman mungkin yang perlu diperbaiki adalah kalau melihat dari pengalaman, saya pernah meriset dan melakukan pengabdian masyarakat juga bersama dinas Perindak. Nah, di situ yang menjadi permasalahan mereka di sana adalah berkaitan dengan modal. Nah, kadang-kadang mereka untuk membina kelompok tenun ikat sika yang jumlahnya itu banyak sekali dan bahkan sampai ke pelosok-pelosok yang susah dijangkau, itu tuh yang jadi kendala adalah modal. Bagaimana mereka melakukan pengabdian atau pelatihan atau pendampingan kepada kelompok-kelompok ini. Nah, pelatihan dan pendampingannya ini berkaitan dengan pemasaran berbasis digital, bagaimana mereka bisa membangun brand sendiri, tapi itu kadang-kadang hanya bersifat formalitas. Nah, itu tuh yang harus digandeng juga akademisi, bagaimana supaya lebih efektif juga. Nah, terkait permodalan, terus betul sekali kata Pak Egy tadi berkaitan dengan media sosial. Kalau kita terjun ke UMKM, kita bertanya apakah mereka sudah punya pemasaran berbasis digital, nggak bilang ada. Instagram ada, TikTok ada, Facebook ada, tapi ya seperti itu, kosong gitu. Atau kadang-kadang kita melakukan pengabdian masyarakat 1-2 kali begitu masih aktif, tapi setelah itu ketika dibiarkan ya kosong gitu saja. Nah, itu juga tantangan buat kami akademisi, bagaimana tidak melepas begitu saja setelah pengabdian kepada masyarakat, jadi kayak berkesinambungan begitu. Ternyata ada begitu banyak ya problem atau tantangan yang ditemukan ya. Oh iya, tambah juga mungkin yang pentahelix itu, jadi kayak akademisi, kemudian pemerintah, kemudian pelaku usaha, media pun itu harus punya kontribusi gitu untuk menaikkan UMKM kita. Ya, peran pentahelix ini kita sudah mencoba ya menghadirkan ulang itu di sini. Dan ini menarik, tadi ada begitu banyak hal yang saya tangkap, tadi soal konsistensi, kemudian ada soal modal, dan tadi bagaimana kesiapan masyarakat kita juga untuk merebut pasar digital ini, ya, bagaimana mereka bisa memanfaatkan ruang ini untuk memasarkan produk mereka. Tapi tadi soal bagaimana produk mereka apakah menarik atau sesuai dengan permintaan pasar begitu ya. Dengan sekarang ada begitu banyak permintaan dan juga perkembangan dunia sekarang, ada begitu banyak model yang kayak
kayak misalkan dari tenun saja. Kalau misalkan hanya sekedar baju jas kan tidak mungkin ada begitu banyak produk-produk yang ini, tapi untuk pelaku UMKM kita di sini kan mungkin ada yang hanya pada dari tenun saja, setelah itu dia jual, kemudian ya dia tidak bisa punya produk yang lagi kalau misalkan dia hanya dapat 500.000 dari satu lembar kain, selesai. Tapi bagaimana kalau misalkan yang punya usaha butik, dia beli kain, dari satu kain mungkin dia bisa hasilkan 3 juta begitu. Tapi bagaimana ya kampus melihat ini, atau misalkan dari kewirausahaan sendiri agar bisa tadi ada UMKM yang ada di desa-desa, mungkin mereka juga bisa ya memanfaatkan pasar ini dengan hal-hal yang sederhana, dengan produk mereka mungkin dari turunan tenun saja mereka bisa menopang ekonomi mereka. Mungkin itu dari Pak Egi dulu, ini dari ekonomi kreatif Deloro seperti apa begitu dari kampus sendiri. Sebenarnya salah satu hal yang menjadi dasar juga untuk pelaku usaha UMKM, baik pelaku usaha maupun wirausaha yang bergerak di bidang UMKM itu, bagaimana kita mengubah mindset mereka, bagaimana kita mengubah mindset, mendorong mereka untuk mencoba hal baru. Misalnya seperti tadi, banyak pelaku-pelaku usaha misalnya tenun, ya hanya tenun begitu saja tanpa ada produk turunan. Lalu pertanyaannya, bahan sisa, pasti ada bahan sisa tenun, lalu dikemanakan? Ya pada praktisnya mereka buang. Nah, bagaimana cara kita mengubah mindset mereka? Bagaimana kalau kain-kain sisa tenun atau sisa jahitan itu kita ubah menjadi barang yang bisa dipakai kembali, misalnya jadi dompet atau tas ataupun aksesoris anting, gelang, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Hanya bagaimana cara kita sekarang untuk mendorong mereka mencoba hal baru itu selain tenun, agar mereka tidak hanya mendapatkan penghasilan dari tenun, tapi juga dari produk-produk turunannya. Nah, salah satu hal yang berkaitan dengan promosi juga pelatihan. Kita sebagai akademisi bisa turun untuk melakukan pelatihan, dan pemerintah juga bisa menggandeng akademisi untuk melakukan pelatihan ke pelaku usaha yang mau mencoba hal-hal baru seperti itu. Kemudian salah satu hal yang paling krusial, bagaimana tenun di Sika itu sudah sangat melegenda ya, kalau menurut saya sudah sangat melegenda. Tapi melegenda di mana? Di Kabupaten Sika saja. Betul. Kalau kita bawa keluar sekarang, apakah produk di Sika menang? Ya, kemungkinan besar menang. Tapi bagaimana cara kita ke sana? Salah satu hal yang menurut saya sangat penting, bagaimana cara mempromosikan produk itu ke tempat-tempat yang sering disinggahi orang, sering didatangi orang. Misalnya bandara atau pelabuhan. Bagaimana kalau produk-produk asli Sika ataupun produk-produk yang memanfaatkan kearifan lokal di Sika ditempatkan atau dipromosikan di tempat-tempat yang sering orang kunjungi. Mungkin awal-awal mereka hanya lihat lalu lalang, karena di bandara itu kan orang datang dan orang masuk dan keluar itu begitu cepat. Mungkin dari lihat mereka tertarik. Misalnya ada waktu mereka untuk melihat, mencari. Begitu juga di pelabuhan. Saya rasa hal-hal itu bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha, menggandeng pemerintah untuk mempromosikan produk itu, produk lokal. Jangan sampai Sika ini terlalu banyak, kearifan lokalnya sangat-sangat banyak, mulai dari makanan maupun dari fashion. Sekarang masalahnya bagaimana cara kita mempromosikan agar produk dari bahan asli Sika, dari kearifan lokal Sika tidak hanya dikenal di sini, tapi juga dikenal keluar. Tentu kalau pelaku usaha berjuang sendiri, ya ada media sosial, tapi apakah mereka bisa memanfaatkan media sosial dengan begitu baik? Tentu harus ada peran pemerintah, peran akademisi, ataupun peran-peran pelaku usaha yang sudah maju. Pasti mereka dengan tangan terbuka akan membantu pelaku usaha lain, khususnya kalau kita berbicara di level lokal. Menurut saya itu salah satu hal yang bisa dilihat. Berarti di sini Pak Egi, apakah memang penting juga ya terkait soal misalkan selain media sosial, mungkin dengan adanya kalau kita lihat misalkan wilayah Sika sendiri itu kegiatan-kegiatan pameran itu kan sangat sedikit sekali. Nah, mungkin terkait ini apakah ini penting juga nih untuk memberikan ruang untuk UMKM? Kan tidak semua yang punya lapak yang ada di sini, atau misalkan gerai-gerai UMKM kan tidak semua yang punya. Tapi kalau misalkan diberi ruang untuk misalkan 1 tahun atau 1 bulan dibuat festival lah, atau mungkin ada pameran apa, karena kalau misalkan untuk wilayah Kabupaten Sika sendiri itu belum ada ya. Mungkin festival yang ya khusus untuk mengangkat UMKM ini sendiri kan. Kalau kita
sumber daya untuk UMKM ini cukup besar sekali. Mungkin ada saran terkait itu dari pemerintah mungkin. Oke, itu salah satu hal yang paling bagus. Kalau kita berbicara soal bagaimana mempromosikan, jelas kita akan bicara dua hal, kolaborasi dan jaringan. Dua hal itu. Misalnya pemerintah kalau bekerja sama, IFTK setiap tahun itu selalu mengadakan kegiatan namanya Pekan Kewirausahaan. IFTK selalu mengundang UMKM. Tapi karena memang kalau kita berbicara jumlah sangat banyak, sehingga setiap tahun kami akan mengundang UMKM yang berbeda untuk mengakomodir semua UMKM yang ada di sini. Kami akan mengundang UMKM yang berbeda untuk masuk dan bergabung di dalam Pekan Kewirausahaan. Itu salah satu bentuk bagaimana upaya Civitas Akademika membantu mempromosikan produk UMKM ini. Nah, itu dari pihak kampus, dari pihak perguruan tinggi, dari pemerintah sebenarnya bisa melakukan hal yang sama. Satu hal yang positif yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, saya kira adanya Car Free Night. Itu sangat-sangat membantu UMKM. Tapi apakah kalau saya lihat itu mungkin kebanyakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Lalu bagaimana dengan yang bergerak di bidang fashion yang sebenarnya sangat menjanjikan. Coba kita lihat, kalau kita berpikir ke depan dan kita bisa membaca data-data, batik Indonesia kan sudah terkenal secara internasional. Apakah tenun sika itu bisa seperti itu? Ya, saya katakan bisa. Yang penting bagaimana cara kita mempromosikan. Salah satu wadahnya tidak hanya dari perguruan tinggi tapi juga dari pemerintah. Bagaimana pemerintah mengadakan festival-festival, misalnya fashion show. Diadakan setiap tahun. Bisa juga berdiri sendiri ataupun menggandeng pelaku usaha yang sudah sukses, menggandeng perguruan tinggi juga untuk mengadakan fashion show. Kita lihat bagaimana keanekaragaman produk kearifan lokal di Kabupaten Sika. Saya rasa itu perlu juga dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya sebagai ajang promosi, tetapi juga ajang di mana pemerintah membantu UMKM ini. Saya kira seperti itu. Oke, ini menarik. Tadi sudah menyinggung terkait dengan CFN yang sudah dilaksanakan akhir pekan itu sudah dari Februari 2024 lalu. Dan ya menarik karena memang untuk CFN ini sendiri lebih banyak untuk UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Tapi ya kuliner itu lebih banyak yang franchise. Jadi makanan franchise bukan soal pangan lokal. Ya mungkin kalau misalkan dikelola lebih baik dan itu mempunyai nilai yang lebih tinggi dan bisa menarik banyak orang ya. Kalau di sini kan lebih banyak anak-anak muda, mungkin suka hal-hal yang lebih praktis. Tapi bagaimana juga dengan di CFN ini memperkenalkan tadi soal kearifan lokal, produk lokal. Tapi di samping dari itu mungkin Kak Andin sendiri bisa memberi tanggapan ya terkait dengan CFN ini sendiri. Apakah sudah maksimal ya? Karena ini kan hanya untuk apakah memang karena pelaku UMKM yang di bidang tenun atau kreatif lainnya tidak bisa di situ, atau mungkin karena memang ruang yang terbatas di tempat itu hanya untuk kuliner, atau seperti apa Kak Andin melihat itu? Baik, terima kasih. Kalau dari kacamata saya sendiri ya, melihat sebenarnya ini kan Car Free Night belum lama ya. Jadi kalau kita kita mau melihat dengan CFN di luar sana atau CFD di luar sana, mungkin masih jauh dibanding kita di sini. Tapi menurut saya ini awal yang baik karena belum lama. Tapi mungkin kedepannya lebih ke saran sih, karena kita lihat yang menjual di situ itu rata-rata orang-orang yang punya pekerjaan tetap di luar, kemudian malamnya diselingi untuk menjual. Nah, kebanyakan orang-orang yang datang itu tuh orang-orang yang ekonominya lebih di bawah ketimbang yang menjual. Nah, itu tuh jadi cambuk juga ya buat kita, karena harusnya kita termotivasi juga bagi-bagi yang pengen pengen terjun di dunia UMKM, karena UMKM tuh sudah jelas sekali adalah tonggak buat negara gitu. Harusnya bangga gitu kalau kita terjun di UMKM. Nah, untuk melihat dari CFN yang sudah berjalan, karena di situ kelihatan banyaknya makanan, minuman, dan dari ujung ke ujung tuh hampir mirip semua. Jual bakso, sedangkan produk-produk pangan lokal yang harusnya kita angkat dan bisa berdaya saing juga dengan makan-makan praktis tuh, itu tuh kurang ditonjolkan. Kemudian mungkin betul sekali dengan produk-produk fashion ataupun
kearifan lokal kita yang lain yang mungkin bernilai jual yang bisa masuk ke pasar, itu tuh juga bisa dipasarkan di situ. Harusnya ruangnya lebih terbuka lagi buat orang-orang yang UMKM yang di luar dari produk-produk makanan dan minuman. Mungkin itu sih, mungkin bisa ditambahkan. Mungkin dari Pak Dimas terkait dengan CFN ini sendiri yang dilaksanakan Pemda. Untuk sebenarnya kita apresiasi, karena kalau misalnya ini kan sangat sepo ya kalau malam minggu kita tanpa ada CFN begitu, kalau kita tidak ke sana ya. Kita sering ke sana ya. Iya. Nah, kalau untuk CFN sendiri memang kalau saya lihat memang untuk ini memang kuliner begitu yang mereka jual, karena memang kalau misalnya kalau kami secara pemasaran memang kan kita harus tahu target kita siapa. Kalau misalnya untuk kayak tenun bukan turunannya, misalnya tenun saja itu kan tidak mungkin kalau kita jual di CFN karena terlalu mahal. Apalagi kalau misalnya yang datang, minta maaf, kita tidak tahu ini orangnya sembarang begitu. Perekonomiannya kita tidak tahu orang kelas atas atau menengah atau bawah begitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya ini memang ya itu tempatnya sudah tepat begitu untuk ini memang ya kuliner. Tapi kalau kita lihat juga itu juga ada yang jual jepit rambut, itu juga ada sebenarnya. Jadi kalau misalnya UMKM di sini yang bergerak di tenun, dia buat turunannya itu sebenarnya pas juga untuk dijual di CFN, seperti mungkin dompet kecil kah, atau ini anting-anting, aksesoris kecil begitu, itu sebenarnya juga bisa. Gitu. Nah, terkait dengan tenun tadi, itu memang sebenarnya itu kan susah gampang begitu, karena beberapa orang memang agak apalagi kalau orang tua begitu tuh, kita potongnya salah saja itu tuh dimarahin, tidak boleh karena ada motif yang terpotong begitu misalnya. Memang jadi hanya memang kita bisa manfaatkannya adalah kain perca. Tapi kalau kami sih percaya bahwa kalau misalnya ini kita buat begini Kak, kita tuh produknya itu tuh harus benar-benar berkualitas begitu ya. Kalau misalnya kita buat turunannya itu berarti ya memang jangan hanya buat dompet sembarangan saja, tapi ya benar-benar kita lihat jahitannya harus bagus begitu. Kemudian tempat promosinya tadi ya kita pertimbangkan, harganya juga kita harus pertimbangkan, tujuan siapa ini nih. Kemudian dengan satu lagi itu tadi yang promosi yang dilakukan. Nah, ini yang kita harus ini. Kalau misalnya sekarang idenya produk apa untuk tenun? Kak, kita belum ada loh casing HP itu dari tenun. Ya. Mungkin saja dia pakai ini, dia punya kain perca yang belakangnya, terus kita buat untuk taruh di belakangnya saja. Tapi kita harus tambahkan nilainya. Apa yang membedakan? Misalnya di situ ada barcode. Oh, jadi barcode-nya itu adalah tentang makna dari motif itu, sehingga orang yang pakai itu tuh pada saat dia barcode dia dapat nih informasi terkait ini ternyata tenun ini maknanya apa gitu. Itu kan sebenarnya bisa jadi usaha untuk para yang punya tenun begitu. Saya rasa itu sih Kak. Oke, yang menarik terkait dengan soal produk tenun, kemudian juga dengan turunannya, dan ya memang harus butuh ruang sendiri. Jadi tadi mungkin kalau kita berkaca dari beberapa daerah, misalkan dari Wolobobo begitu kan, mereka ada festival tahunan. Jadi itu sudah menjadi festival tahunan mereka, dan itu sudah masuk di Kementerian Pariwisata. Tapi kan untuk wilayah Kabupaten Sika ini belum ada. Tapi kalau kita melihat di sini potensi tadi soal tenun tadi, mungkin tadi yang seperti disampaikan Pak Egy, itu bisa menjadi branding ya, branding dari kabupaten ini. Semua wilayah di Flores ini punya tenun semua. Tapi bagaimana dengan tenun ikat di sini? Karena kalau kita lihat sampai di desa-desa, di kampung-kampung tuh mama-mama semua bisa tenun gitu kan. Jadi kalau misalkan ada ruang mereka untuk membuat festival, itu mungkin bisa menjadi saran yang baik. Tapi apakah memang festival juga sangat penting sekali kan di wilayah Kabupaten Sika ini untuk promosi soal produk tenun atau gastronominya mereka, makanan lokal tadi? Apakah moke juga nanti bisa dibuat festival moke ya? Siapa tahu gitu. Kemudian soal mungkin festival untuk menenun itu sendiri di sini, untuk tadi memperkenalkan, ya tadi mungkin ada hubungannya juga nih dengan soal pariwisata tadi. Jadi tidak hanya untuk dijual keluar, tapi mungkin ada wisatawan yang datang untuk ke sini. Itu seperti apa? Mungkin dari Pak Egy sendiri bagaimana? Ini kita berbicara hal yang sangat kompleks. Nah, soal tenun, kalau kita berbicara khusus soal tenun Sika, kalau saya sendiri mendukung sekali adanya festival. Kenapa festival ini, misalnya seperti Car Free Night, mungkin hanya menjangkau orang-orang sekitar kota ini.
Tapi bagaimana dengan pelaku usaha yang ada di desa-desa, di pelosok-pelosok? Kalau misalnya dibuat festival, ya pemerintah ataupun menggandeng kampus bisa mengundang yang dari desa-desa, yang dari pelosok-pelosok yang selama ini sangat sulit memasarkan produk. Bisa diundang, entahkah festivalnya 1 minggu atau 2 minggu, bisa diundang ke kota untuk menunjukkan produk mereka. Dan di sini kita bisa tahu bahwa produk-produk lokal dari desa-desa tidak kalah. Atau mungkin ada perbedaan motif antara satu desa dan desa lain. Kita bisa melihat keanekaragaman ketika festival itu dibuat. Lalu mengenai festival, ya saya rasa itu penting sekali dibuat dengan dukungan pemerintah ataupun dengan dukungan stakeholder lain. Nah, salah satu hal juga yang perlu dipertimbangkan tadi mengenai pariwisata, itu coba kita punya ide membuat satu paket wisata. Misalnya dari Labuan Bajo, misalnya itu pentingnya tadi kolaborasi dan jaringan. Misalnya dari Labuan Bajo sampai ke Larantuka, pasti mereka singgah di Ende, singgah di Maumere, Apa tempat di Maumere yang bisa dijadikan suatu tempat wisata ikonik tenun? Kita arahkan orang-orang yang punya minat di situ untuk ke situ. Ataupun kalau kita lebih baik lagi kalau kita punya paket wisata sendiri di Maumere. Misalnya kita punya paket wisata dari pantai sampai ke tempat-tempat desa-desa yang destinasi wisatanya soal tenun. Ataupun kita bisa misalnya buat sendiri ini kampung destinasi wisata tenun. Misalnya di kampung mana yang pelaku usaha mayoritas penenun, kita bisa jadikan itu sebagai desa wisata. Jelas itu dengan bantuan pemerintah. Kalau misalnya desa wisata itu misalnya suatu saat itu terwujud, kita bisa jadikan itu sebagai satu tempat destinasi wisata, atau kita buat desa itu menjadi salah satu yang ada dalam paket perjalanan wisata. Itu salah satu hal yang bisa membantu UMKM juga dalam hal promosi selain festival tadi. Mungkin begitu. Mungkin dari tambahan dari Kak Andini sendiri terkait dengan pentingnya festival ini untuk promosi soal UMKM, kan di dalam akan berkesinambungan ya. Misalkan untuk tadi ada pariwisata di dalamnya dan UMKM bisa menjadi tujuan wisata begitu. Betul sekali yang disampaikan sama Pak Egy. Festival itu penting dengan bagaimana teknis-teknisnya supaya memang produk-produk lokal kita, tenun ikat itu bisa diangkat. Nah, kalau saya melihat sendiri Dinas Perindak tuh mereka sebenarnya sudah melakukan sebenarnya kemarin berkaitan dengan fashion show. Nah, itu tuh mereka sudah mengadakan sebenarnya dari tingkat anak-anak sekolah itu kalau tidak salah di Frater atau di mana itu mereka pernah melakukan beberapa tahun berturut-turut. Itu tuh seperti lomba. Nah, kemarin juga kalau tidak salah di CFN juga sempat di Altari kalau tidak salah mereka melakukan festival juga berkaitan dengan bagaimana memperkenalkan tenun ikat ini dalam bentuk pakaian-pakaian yang menarik gitu. Nah, kalau bicara juga mengenai produk turunannya tadi yang disampaikan sama Pak Dimas, betul sekali. Nah, produk-produk turunan ini kadang-kadang sebenarnya kalau sarung saja, nah yang tidak diminati oleh masyarakat di luar sana itu adalah tenun ikat Sika ini agak rumit gitu dalam proses perawatannya. Kalau masyarakat di luar itu tidak paham. Biasanya mereka lebih memilih sarung-sarung atau tenun yang kalau kita lihat saja tenun ikat kan agak agak kaku gitu. Dan tebal gitu. Nah, itu tuh agak-agak ini bagaimana pemerintah kita dan UMKM berpikir supaya mereka paham, oh ini sebenarnya kenapa seperti ini karena punya nilai segala macam, itu tuh bisa tersampaikan dengan baik kepada calon-calon konsumen kita di luar sana skala nasional maupun internasional. Nah, kalau kita lihat di Lepolorun sendiri itu mereka hebatnya adalah ibu yang pencetus di situ karena punya kemampuan dalam berkomunikasi bahasa ya, jadi mampu menjelaskan dengan baik arti filosofis segala macam dengan banyaknya motif-motif tenun yang ada di Kabupaten Sika, sehingga konsumen yang ada di konsumen internasional itu mereka mau membeli dengan harga berapapun, bahkan bisa sampai 10 jutaan dalam satu sarung itu karena mereka tahu, oh ini maknanya seperti ini, motifnya itu kenapa seperti ini, itu punya nilai sejarah di situ, sehingga orang berani. Nah, kita di skala nasional, nah itu tuh yang agak masih jadi tantangan gitu.
Nah, kalau kita di daerah Kabupaten Sika sendiri kan itu sebagai kewajiban karena mungkin sebagai pakaian adat, kemudian di dunia pekerjaan kita mungkin membutuhkan untuk menggunakan pakaian itu kan. Nah, kalau untuk produk turunannya harus lebih bervariasi yang mana bukan hanya kita yang berminat, tapi orang-orang luar itu ketika mereka menggunakan terkesan itu punya brand unik yang sendiri gitu. Dan menarik dari soal storytelling juga ya, soal nilai atau sejarah di balik pembuatan. Saya mungkin tambahkan ibu-ibu yang membuat sarung itu rata-rata, ini berdasarkan data dari dinas ya, itu mereka menyampaikan bahwa rata-rata ibu-ibu penenun itu mereka hanya tahu menenun. Mereka punya insting yang kuat untuk bagaimana membuat motif tenun beragam yang sampai yang ratusan itu mereka paham. Tapi mereka tidak bisa menjelaskan dengan baik. Ini maknanya seperti ini, motif ini seperti ini, itu mereka tidak paham. Nah, makanya ada namanya buku MPIG itu. Di situ tuh sebenarnya sudah dirunut motif-motifnya seperti apa dengan sejarahnya seperti apa. Nah, cuman itu yang belum tersebar luas informasinya sehingga orang-orang belum terlalu tertarik sih dengan tenun ikat Sika, mungkin yang skala luas ya, tapi kalau orang-orang yang paham terkait budaya mereka tetap tertarik walaupun tidak tersampaikan. Oke, itu juga bisa menjadi salah satu nilai jual juga ya. Jadi tidak hanya sekedar kain atau baju, tapi ada makna di balik motif-motif tadi. Ini kembali tadi soal storytelling itu penting sekali. Dan ya karena ya kalau kita ke rumah-rumah tenun itu juga memang kalau sebagian besar ibu-ibu ya tadi hanya tahu untuk menenun, karena mereka juga membeli motif yang dari pasar. Kemudian sampai di rumah ya langsung mulai untuk ikat-ikat dia punya motif. Tapi untuk nilai dari atau latar belakang dari motif ini apa itu masih banyak yang belum tahu. Tapi kalau memang ada beberapa kelompok lain juga sih masih ada yang sementara belajar, tapi ada peran ini juga ada dari kampus, seperti misalkan dari Unipa itu kemarin ada satu UMKM di area utara ini. Itu dari pendampingan untuk bagaimana mereka juga harus tahu makna di balik motif itu, misalkan dari Palu ya di sana. Nah, ini penting juga, ini bagaimana kampus melihat ini bahwa UMKM tadi soal kalau misalkan tenun banyak sekali sih sebenarnya UMKM, tidak hanya tenun, tapi mungkin branding dari Kabupaten Sika adalah mungkin yang harus dibangun dari soal tenun, tapi yang dijual bukan tenunnya tapi soal sejarah di balik itu. Mungkin ada masukan dari Pak Egi terkait ini, sebelum nanti ditambah sama Pak Dimas. Ya soal branding, ya saya setuju kalau tenun ikat ini menjadi salah satu hal yang perlu dipromosikan terus menerus agar kalau orang lihat kain tenun ikat, melihat tenun ikat dari dengan motif dari Maumere ya mereka langsung ingat ini dari Maumere, ini dari Sika. Sama seperti kalau orang sekarang sebut batik Solo. Lalu kapan kain tenun disebut ini tenun ikat Sika, dikenal secara nasional maupun internasional. Nah, soal filosofi dan sejarah motif itu sangat penting. Lalu bagaimana cara kita agar filosofi dan sejarah itu tidak hanya kita yang tahu. Kembali lagi soal tadi, soal bagaimana kolaborasi dan jaringan mempromosikan kain tenun ini agar dia tidak hanya melegenda di Kabupaten Sika, tidak hanya melegenda di Flores, di NTT, tapi juga secara nasional. Orang-orang di dalam negeri maupun di luar negeri tahu bahwa kain tenun ikat ini berasal dari Sika dengan filosofi dan sejarahnya masing-masing. Kembali lagi soal branding, bagaimana kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, akademisi untuk mempromosikan kain tenun ikat Sika agar tidak hanya populer secara lokal tetapi juga secara nasional maupun internasional. Ini dari Pak Dimas sendiri seperti apa nih terkait dengan branding, kemudian tadi storytelling yang sangat penting sekali di balik produk yang dipasarkan atau dijualkan itu? Baik. Sebelum itu mungkin di festival. Nah, jadi begini Kak, kalau festival itu kalau orang pemasaran itu percaya bahwa semakin banyaknya orang lihat, itu orang semakin tahu kita punya produk, hasil akhirnya adalah pembelian.
begitu. Jadi kalau misalnya itu, saya percaya bahwa konsistensi tadi, kalau misalnya CFN terus tambah, kemarin juga ada dari Dinas Koperasi buat juga. Nah itu memang banyak tenun, banyak produk-produk lokal. Nah kalau kami di Unipa sendiri, kalau pada waktu itu kegiatan KKN, itu juga kami biasanya tuh ada inisiasi untuk membuat festival di mana produk-produk lokal itu tuh yang ditampilkan begitu, selain dengan produk dari mahasiswa. Nah orang datang ke situ, orang lihat kan, oh ternyata di sini ada jual nih ini, misalnya tenun itu dari sini. Itu tuh sebenarnya satu hal yang bagus dan sebenarnya harus bisa itu tadi ditingkatkan begitu intensitasnya. Nah terkait dengan branding tadi, nah ini juga PR bersama begitu. Kalau misalnya kita sejak penentuan nama itu tuh kan sebenarnya adalah kunci dari semuanya begitu ya. Kalau saya untuk branding itu yang penting namanya dulu. Nama tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu pendek. Boleh satu kata kah, dua kata, tapi jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang tuh nanti susah diingat begitu ya kan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ini yang kita harus mulai dari nama lah, yang paling simpelnya. Kita sudah tentukan ini mau namanya apa begitu. Kalau Satir Salad ada yang Mulaso, yang ada yang apa, itu bisa kita pakai nama yang punya arti begitu, sehingga orang saya beli tenunnya di situ. Itu bisa jadi branding kita pertama. Selain dengan promosi yang nanti akan kita lakukan baik di media sosial maupun dari mulut ke mulut kah atau dari apa begitu, itu bisa ini. Nah, yang menarik tadi seperti yang Ibu katakan bahwa kita ternyata sudah ada bukunya nih, motif ini artinya apa. Nah, ini kan sebenarnya itu tadi kita kolaborasi sama-sama, kita pada saat kita turun melakukan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat kita, ini bisa kita sampaikan ternyata motif ini tuh ada artinya begini. Jadi sambil kita memberikan ilmu, orang-orang dapat ilmu, dia bisa meningkatkan lagi kapasitas dirinya supaya dia bisa usahanya naik begitu. Oke, ini menarik ya. Dan ya tadi di awal-awal sempat disinggung terkait dengan PKM ya dari masing-masing kampus ya, terutama untuk terjun ke masyarakat ya, terutama mungkin soal pembinaan UMKM atau juga tadi soal kolaborasi untuk peningkatan kapasitas UMKM itu sendiri. Nah kalau mungkin bisa diceritakan seperti apa sih PKM yang dilakukan Unipa juga ya untuk soal kewirausahaan ini. Baik, jadi kalau untuk PKM-nya ini nih yang menarik adalah permintaan itu biasanya datang dari desa akan kebutuhannya. Ternyata memang sekarang semua desa itu punya BUMDes gitu, ada usaha, ada ibu-ibu. Ini saya punya kok banyak orang muda di sini nih tidak punya usaha begitu. Akhirnya kami memutuskan kita lihat dulu apa mereka membutuhkan apa, itu yang nanti akan dijadikan materi untuk PKM yang kami lakukan. Yang sekarang yang paling banyak ini kalau kami itu tuh biasanya tuh adalah terkait dengan produk. Kemudian itu tadi buat logonya, mereka sudah ada ini tapi belum ada nama, belum ada logonya begitu. Kemudian juga latihannya pemasaran biasanya. Belum lagi keuangan sederhana. Kalau untuk masyarakat kita tidak perlu terlalu susah-susah, tapi yang keuangan sederhana mungkin. Pemasarannya juga yang pemasaran sederhananya itu bagaimana begitu. Pada saat ditanya, sudah pakai media sosial? Sudah pakai begitu, tapi belum itu. Kalau biasanya kami itu penekanannya adalah di situ, dari aspek pemasaran, dari keuangan. Untuk saat ini memang permintaan dari masyarakat itu lebih banyaknya ke situ. Gitu. Dari IFTK Leader sendiri seperti apa PKM-nya? Kalau kalau dari kewirausahaan beberapa PKM praksisnya sama, selalu diminta dari desa-desa, dari UMKM yang butuh bantuan, khususnya mengenai promosi. Salah satu hal yang paling banyak diminta itu soal promosi, bagaimana cara baiknya untuk mempromosikan produk ini, baik melalui media sosial maupun secara konvensional. Lalu lebih dalam lagi berkaitan promosi soal kemasan, tadi soal logo, nama dan lain-lain. Itu salah satu hal yang saya kira di Sika ini banyak sekali UMKM yang punya produk tapi dengan kemasan yang belum terlalu memanjakan mata. Kalau kita berbicara lebih dalam, lebih dasar ya, konsumen yang dilihat pertama oleh konsumen adalah kemasan. Mereka tidak mungkin mencoba. Yang pertama kali lihat pasti kemasan. Kemasan yang menarik, kemungkinan besar konsumen tertarik untuk membeli. Lalu soal pembukuan itu juga yang paling banyak diminta, karena literasi keuangan merupakan salah satu literasi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Itu literasi dasar yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Tetapi banyak sekali pelaku usaha yang
belum punya pemahaman yang lebih soal literasi keuangan. Oke. Kadang dalam tanda kutip banyak usaha-usaha yang sebenarnya menjanjikan tapi mati gara-gara mereka misalnya mereka modal pinjam tapi tidak mampu untuk membayar. Itu salah satu hal yang perlu dibuat, kegiatan PKM yang perlu dibuat untuk menumbuhkan atau meningkatkan literasi keuangan bagi pelaku-pelaku usaha ini. Saya kira itu yang sudah dilakukan dan paling banyak diminta untuk IFTK Adalah bantu di UMKM. Ya. Oke, dari Universitas Muhammadiyah kemarin seperti apa nih untuk PKM-nya? Apakah sudah berjalan? Kalau dari PKM sendiri sebenarnya sudah dibabat habis ya. Sama Universitas sama Adalah mirip-mirip sih sebenarnya. Jadi kami sebagai akademisi kan punya fungsi, punya tugas salah satunya pengabdian kepada masyarakat berkaitan dengan kebutuhan mereka. Setiap UMKM kan berbeda. Kebutuhan-kebutuhan masing-masing berbeda. Pengetahuan setiap UMKM berbeda. Ada yang tergolong rendah sekali, ada yang memang sudah mampu mandiri dan bisa membantu UMKM yang lain. Dan kalau sampai saat ini selain dari yang disampaikan tadi, kami mirip-mirip sih sebenarnya pengabdian kepada masyarakatnya, tidak jauh-jauh dari itu, apalagi kewirausahaan sama prodi bisnis digital. Mungkin saya tambahkan yang lain. Jadi kami khususnya, jadi sebenarnya mirip-mirip ya, PKM dengan riset itu berkesinambungan. Jadi kami juga melakukan riset bagaimana untuk membantu dinas. Kenapa saya selalu mengatakan dinas perindah? Karena mereka yang menaungi, yang melakukan pelatihan sama pendampingan kepada UMKM, baik itu tenun ikat dan produk-produk lainnya. Nah, kami membuat khususnya di tenun ikat Sika, kami kemarin melakukan membuat perancangan strategi industri kreatif tenun ikat Sika yang berkelanjutan dengan analisis triple layer model canvas. Jadi di situ kami memetakan supaya pemerintah ini tahu arah untuk melakukan PKM itu seperti apa. Jadi kami membantu pemerintah dari dinas tuh. Jadi kami memetakan yang sudah mereka jalankan itu menjadi model awal, dan kami menawarkan model baru yang lebih komprehensif sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari UMKM. Nah, khususnya di tenun ikat Sika, di mana kelompok tenunnya yang sangat banyak, bagaimana cara mereka supaya supaya lebih terorganisir arah untuk PKM-nya. Nah, selain itu juga kami membuat PKM, jadi kayak menggandeng. Kadang-kadang kami diminta sama dinas untuk membantu dalam proses pemasaran digital, misalnya bagaimana membuat akun media sosial yang simpel-simpel saja, karena ibu-ibu kan rata-rata mereka orang tua ya, mereka itu sudah tidak ada lagi minat untuk bagaimana yang ribet-ribet tuh mereka. Nah, yang jadi tantangan kita juga karena regenerasi penenun ya, itu tuh rata-rata dari anak muda itu kurang sekali. Nah, itu yang sedang digenjot juga. Nah, kalau UMKM yang lain kan banyak ya, anak-anak muda yang mungkin tertarik kan. Itu tuh sesuai kebutuhan. Nah, mahasiswa juga kami dorong untuk bagaimana mereka membantu UMKM. Jadi terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat supaya mereka paham juga. Kemudian mungkin kedepannya kami akan membuat kayak semacam magang, yang mana mereka langsung ke UMKM yang memang membutuhkan, sehingga mereka membantu brandnya seperti apa, pembuatan logo misalnya, atau pembuatan packagingnya tuh yang sesuai, yang diminati itu seperti apa, itu nanti lebih ke mahasiswa. Tapi pengabdian kepada masyarakat seperti itu. Gitu sih. Oke. Nah, ini sudah kurang lebih hampir 1 jam lebih ya. Tapi ini menarik sekali. Dan kesempatan ini juga saya berikan kepada 3 narasumber saya, karena ini masing-masing dari prodi kewirausahaan ya, untuk mungkin bisa sedikit memperkenalkan terkait apa sih prodi kewirausahaan itu, dan di dalamnya ada apa saja. Mungkin nanti ya untuk tahun ajaran yang baru ya bisa mendapat atensi gitu ya dari anak-anak gitu. Mungkin nanti ada yang mau daftar ke kewirausahaan Unipa, IFTK Adalah, kemudian juga mungkin ke Unipa Maumere begitu. Mungkin dari Pak Dimas dulu. Baik, Tribuners, kami dari Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Unipa. Fokus kami adalah pengembangan budaya dan kearifan lokal begitu. Jadi untuk
Tribuners yang tertarik untuk belajar tentang budaya, terus penciptaan produk, bagaimana menjalani bisnis, itu bisa bergabung bersama kami di program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Nipah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dimas. Mungkin langsung di Pak Egi ya. Oke, halo Tribuners. Kami dari program studi kewirausahaan IFTK Ledalero juga membuka pendaftaran, membuka pintu selebar-lebarnya untuk teman-teman yang mau bergabung di prodi kewirausahaan di IFTK Ledalero. Kami konsentrasi di kuliner dan fashion, juga mencetak pelaku-pelaku usaha, wirausaha muda yang nantinya akan membangun SIKA lewat usaha-usaha atau unit usaha yang akan dibangun. Fasilitas-fasilitas kami mendukung proses pembelajaran, sehingga kami tunggu Tribuners untuk daftar di prodi kewirausahaan di IFTK Ledalero. Kami juga mengundang semua nanti untuk ikut pekan kewirausahaan. Nanti akan kami flyernya akan kami bagikan. Itu kapan, itu menjadi rahasia, silakan cek di website IFTK Ledalero. Jadi sekalian ya promosi pekan kewirausahaan. Mungkin Unipa juga pekan kewirausahaan kapan, kemudian dari Muhammadiyah sendiri gitu, kita manfaatkan momen ini. Baik. Halo Tribuners, jadi kami dari Prodi Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Momere. Sebelumnya mungkin karena ini berbicara mengenai UMKM, jadi sedikit menjelaskan ya, supaya kawan-kawan Tribuners itu paham bahwa apa sih sebenarnya kontribusi dari Muhammadiyah sendiri terhadap UMKM. Ya, jadi Muhammadiyah sendiri itu sangat concern sekali dengan UMKM, ya, sangat serius sekali bagaimana mengentaskan permasalahan-permasalahan UMKM dan mencari solusinya. Salah satu solusi konkret yang diberikan yaitu adanya lembaga pengembang UMKM, pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, itu tuh menjadi naungan buat kami di Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah semua. Nah, lembaga pengembangan UMKM itu sebagai developer, jadi pengembang, bukan sebagai UMKM-nya. Nah, salah satu inisiasi yang diunggulkan di situ, kami punya namanya SUMU atau Serikat Usaha Muhammadiyah. Nah, Serikat Usaha Muhammadiyah ini mengumpulkan komunitas-komunitas masuk dalam komunitas UMKM yang bersifat inklusif, jadi bukan hanya orang Muhammadiyah, orang di luar Muhammadiyah juga boleh tergabung dalamnya, dari berbagai macam agama, kemudian ras maupun daerah sampai di pelosok timur pun bisa bergabung. Nah, kami punya fitur, kami punya aplikasi yang bisa di-download, install di Play Store, namanya Sumu Pro. Itu silakan teman-teman Tribuners silakan dicek. Di situ ada fitur-fitur yang menjanjikan bagaimana teman-teman UMKM atau calon UMKM bisa berkembang melalui UMKM. Dan di Sumu itu sendiri teman-teman, apalagi calon-calon mahasiswa itu bisa bergabung karena tidak ada batasan umur. Ya. Selanjutnya kami juga ada Lazismu di Unimov, itu bisa membantu perekonomian UMKM dan juga bantuan pembayaran uang kuliah menggunakan hasil bumi. Jadi apalagi kami ya di Prodi Bisnis Digital, salah satu prodi baru dibentuk di bulan September tahun 2023, baru 1 tahun lebih. Tapi itu sudah sangat sangat menjanjikan buat teman-teman. Jika ingin bergabung ya, silakan, kami sedang membuka pendaftaran untuk teman-teman yang ingin bergabung di Prodi Bisnis Digital. Kami fokusnya ke technopreneurship. Jadi banyak juga ya tadi yang sebelah mau langsung mencetak pelaku UMKM dan ini mengentaskan masalah UMKM tadi. Dari Unipa sendiri juga menarik sekali. Dan ya Bapak Ibu atau kakak-kakak saja ya, ini 3 narasumber kita hari ini, Tribuners, ada 3 dosen muda dari 3 universitas terbaik ya di wilayah Kabupaten Sika. Dan sangat kami mengapresiasi karena hari ini kita boleh hadir di sini ya teman-teman, untuk memberikan 1-2 buah pikiran ya melalui ruang talk show ini dalam rangka untuk menyambut HUT Tribun Flores terkait kolaborasi untuk memajukan UMKM itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Andin tadi, bahwa perlunya peran pentahelix ya. Salah satunya tadi ada akademisi, kemudian juga tadi ada media, pemerintah, dan
melalui kesempatan ini adalah ruang yang baik juga agar informasi ini bisa tersampaikan luas ya. Jadi kita mungkin untuk sesi lainnya nanti kita akan undang juga untuk pelaku UMKM itu sendiri, pegiat UMKM itu sendiri. Tapi dari diskusi pada hari ini saya sedikit menangkap terkait bagaimana tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM kita ya. Tadi soal modal, kemudian tadi soal keterbatasan akses pembiayaan juga, tadi soal kesulitan untuk mungkin urus izin berusaha, dan juga tadi soal teknologi digital ya, soal branding itu juga menjadi tantangan. Tapi tantangan ini juga bukan menjadi penghalang ya. Dari ini peran tadi Pentahelix kemudian juga akademisi melalui pemikiran-pemikiran cemerlang seperti ini ya bisa memberikan jalan keluar juga ya, kontribusi untuk membantu UMKM tadi untuk ya tadi soal daya saing tadi ya, melalui kegiatan PKM yang dilakukan oleh Unipa, kemudian dari FTK Lelero maupun juga dari Muhammadiyah Maumere. Dan mungkin dari kesempatan ini ada hal yang ingin disampaikan oleh ketiga narasumber saya untuk menutup perbincangan kita pada kesempatan hari ini ya, untuk menyambut HUT Tribun Flores ini ya, karena kami juga mengambil tema kolaborasi untuk memajukan UMKM. Mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Egi, Pak Dimas sama Ibu Andin ya, untuk kita menutup talkshow kita pada kesempatan ini. Dari siapa duluan nih? Pak Dimas. Dari Pak Dimas ya. Oke, yang dari Pak Dimas dulu. Baik Tribuners, untuk Tribun Flores sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun yang ketiga, terus menjadi sumber inspirasi, sumber informasi, sumber edukasi untuk masyarakat Indonesia begitu. Kami berharap bisa intens lagi kerjasama kita dengan pihak akademisi, pihak media dan juga pemerintah untuk memajukan Kabupaten Sika. Terima kasih. Oke, mungkin dari Pak Egi. Oke, halo Tribuners, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tribun Flores yang ketiga. Tetaplah menerangi pikiran rakyat dengan informasi-informasi yang bermutu dan tetaplah menjadi salah satu media yang membantu UMKM lokal. Oke, dari Ibu Andin, silakan. Ya, selamat ulang tahun kepada Tribun Flores yang ketiga tahun. Harapan kami semoga semakin baik ke depannya, menciptakan berita-berita yang bermanfaat buat masyarakat kita ya, menyerang yang namanya hoax itu ya, supaya lebih baik lagi, apalagi memberitakan karena kita bicara terkait UMKM bisa memanfaatkan dengan adanya Tribun Flores ini akses pasar untuk UMKM lebih meluas lagi karena adanya Tribun Flores. Oke, baik, terima kasih ya Pak Dimas, terus Pak Edi sama Ibu Dinda ya sudah hadir di ruang Tribun Flores hari ini, di studio Tribun Flores ya, dalam rangka tadi kita ya ikut bersama ya untuk memberikan kontribusi kita ya untuk kemajuan UMKM dan bagaimana kita juga mendorong mereka ya untuk bisa naik kelas mungkin ya, dengan peran kita masing-masing ya, kami sebagai media kemudian juga teman-teman sebagai bagian dari akademisi ya untuk mendorong UMKM ini. Dan ya Tribuners, ya terkait dengan talkshow kita pada hari ini kita membahas bagaimana peran semua orang atau Pentahelix di sini, salah satunya akademisi, untuk mendorong UMKM ini berdaya saing dan juga UMKM. Ada banyak hal tadi yang ditemukan terkait tantangan, kemudian juga ada masukan ya bagaimana harusnya para pelaku UMKM ini diberi ruang. Salah satunya juga tadi pentingnya tadi kerja kolaborasi dan dukungan dari pemerintah ya. Jadi di sini tidak hanya akademisi sendiri atau UMKM sendiri mereka berjalan ya, tapi di sini ada peran begitu banyak orang tadi, terutama tadi dari pemerintah ya, karena mereka yang punya regulasi dan juga ya punya akses untuk soal modal tadi, sehingga para pelaku UMKM ini tidak bisa tidak hanya stuck di satu tempat saja ya, tapi dengan adanya modal yang besar juga ya untuk membantu mereka ya bisa membuat usaha mereka lebih berkembang, dan juga tadi soal mereka bisa mengakses modal tadi dan ya memanfaatkan digitalisasi untuk mempromosikan produk mereka, dan adanya mungkin tadi kegiatan-kegiatan yang perlu memberikan banyak ruang ya untuk pelaku UMKM, apakah melalui festival. Tadi memang kita punya CFN, tapi mungkin ada hal yang mungkin lebih menarik lagi yang soal konsistensi juga itu perlu penting untuk diingatkan. Dan ya baik Tribuners, mungkin demikian yang dapat kita bagikan dari Tribun Flores hari ini, dan tetap untuk ikuti live streaming kami bagaimana kami merayakan HUT Tribun Flores ini yang ketiga. Tadi dalam tema kami memang tema besar bagaimana kami juga ikut berkolaborasi untuk memajukan UMKM, tapi tema umum kami terkait dengan kami respect ya, kami peduli, karena 1 tahun yang lalu
tepatnya dari awal 2024 hingga Desember ini kita untuk wilayah Flores, terutama untuk wilayah Flores Timur ya, untuk Kabupaten Flores Timur itu terutama Lewotobi itu ya mereka ya dari beberapa desa, terutama Kecamatan Bulan Gitang itu mereka harus mengungsi, dan kami turut memberikan kontribusi ya, terutama untuk pemberitaan bagaimana peran media untuk ya penanganan pasca bencana di sana, terutama untuk bantuan, kemudian juga rehabilitas untuk penyintas Lewotobi. Dan sekarang juga kita sudah awal di Januari, kita juga menghadapi dengan cuaca ekstrim dengan perubahan iklim yang sekarang. Jadi dengan momentum ini kami peduli, kami respect, jadi kita bersama-sama dengan masyarakat, akademisi, pemerintah, kemudian juga pelaku UMKM lainnya, kita sama-sama untuk membangun kepedulian yang sama terhadap terkait ekonomi maupun juga terkait perkembangan ataupun pembangunan di Pulau Flores. Jadi tidak hanya di Kabupaten Sika, Flores Timur, ND, tapi untuk keseluruhan, mungkin juga untuk Nusa Tenggara Timur. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Christine Adal dalam talk show spesial untuk menyambut HUT Tribun Flores yang ketiga. Dan kali ini kita akan membawakan tema terkait dengan kolaborasi untuk memajukan UMKM. Dan ya khusus hari ini kita mengundang ya salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Sika, ada Kak Sonia Dagama. Selamat sore Kakak. Selamat sore. Dan ya Tribuners, Kak Sonia ini salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Sika dari sekian ribuan, ada kurang lebih 8.000 pelaku UMKM, dan ini sangat banyak ya di Pulau Flores. Dan beliau juga salah satu pelaku UMKM yang sangat konsisten ya dalam mempromosikan produknya, dan yang paling khusus adalah dia konsen terhadap tenun ikat Sika ya, terutama untuk pewarna alam, dan sering melakukan pameran di berbagai festival ya di daerah di Nusa Tenggara Timur, kira-kira mungkin hampir di semua kabupaten ya. Dan juga itu beliau pernah ke Lombok. Pernah Lombok. Ya, kalau tidak salah. Iya, Lombok, terus Kalimantan juga. Ya mungkin ini sudah sebagai wilayah Indonesia Jakarta, nih. Ya. Oke. Dan ini menarik terkait dengan UMKM ini, di mana kalau kita tahu UMKM juga salah satu penopang ekonomi nasional ya. Dan untuk wilayah Kabupaten Sika ini UMKM juga sangat banyak, kurang lebih 8.000, dan tadi satu diantaranya adalah Kak Sonia dengan nama produknya adalah ASDG Ikat Art Maumere. Tapi sebelumnya kita mungkin harus menggali nih terkait dengan cerita Kak Sonia sendiri bisa ya bergelut sebagai pelaku UMKM tenun ikat Sika nih. Silakan Kak Sonia. Mungkin perkenalkan nama juga. Baik Kak Christine, terima kasih sudah mengundang saya untuk wawancara hari ini. Saya Sonia Dagama. Kebetulan pekerjaan saya memang pelaku UMKM dari tahun 2012. Iya. Lama. Jauh sebelum adanya sebutan kata UMKM. Iya. Kurang lebih saya sekarang 15 tahun sudah bergelut di bidang ini UMKM, dan tidak ada pekerjaan lain, saya memang kerjaannya seperti ini. Nah, kenapa waktu itu ketika saya kembali, waktu kan saya di luar kota ya, di luar Maumere, dan kembali. Nah, waktu itu kan kain tenun itu betul ada beberapa memang dari dulu juga dibuat berbagai macam produk juga, tetapi yang saya lihat itu bukan itu. Maksudnya waktu saya datang itu kan ada gemarak memakai baju pasangan dari batik. Tidak apa salah, itu kan juga produk nasional juga kita, tetapi apakah tidak ada kita yang bukan berarti tidak menyukai juga, tapi kan batik bisa dibuat, kenapa dari kain tenun juga tidak ya. Jadi akhirnya mulai dari situ saya mencoba dulu, mungkin beli beberapa lembar kain tenun waktu itu.
Saya beli kain tenun tidak pernah di tempat apa ya, memang Kabupaten Sika ini kita 21 kecamatan ya, ini rata-rata hampir di setiap kecamatan itu kita memiliki penenun. Dan saya kira kita bahan baku sangat tidak kekurangan. Ya, yang penting kita punya ide, itu saja. Jadi waktu itu ide saya ya mungkin kita bikin baju fashion saja dulu, laki perempuan begitu. Nah, buat pasang, dan ternyata waktu dibikin coba-coba untuk menjual waktu itu tahun 2012 ya diterima seperti itu. Ya diterima. Oh, saya senang ya, jadi akhirnya serius. Kemudian berambah ke produk lain seperti membuat tas, akhirnya membuat lain-lain gitu. Tetapi kain tenun saat itu, waktu itu masih saya beli dulu di penenun di rentan tahun 2012 sampai di tahun 2016 itu saya masih membeli saja dan kemudian membuat produk baik tas, sepatu dan sebagainya gitu. Di tahun 2016 jadi saya ada bikin outlet kecil itu. Waktu itu di outlet kecil dan saya kolaborasi dengan sahabat UMKM lainnya untuk menjual. Selain saya punya produk sendiri, saya juga berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin ada waktu itu berapa UMKM itu ya, hampir 23 UMKM ada di dalam outlet kecil saya itu untuk menjual produk. Jadi akhirnya kita bikin semacam jadinya kayak outlet souvenir begitu. Nah, dari outlet souvenir itu datang konsumen dan sebagainya, akhirnya banyak input tentang tenun, selera pasar dan sebagainya. Jadi di situ saya akhirnya mulai mencoba untuk membuat sendiri seperti itu. Oke, berarti untuk membuat sendiri tenun ikat ini sendiri, apakah memang khusus untuk yang pewarna alam atau juga ada yang sintesis? Dua-duanya, tergantung dari minat konsumen juga. Jadi kayak seperti begini, ini hasil kolaborasi ini sebenarnya. Jadi pewarnanya ini kita pesan, saya mau, jadi gini, kita bikin ide dulu nih, kita bikin ide mau bikin sesuatu. Jadi konsumen ini maunya apa, yang seperti apa, bagaimana. Kayak seperti begini kan dia bilang, Kak saya maunya yang motifnya klasik. Klasik yang itu, tapi saya nggak mau yang redup, maunya yang yang cerah. Nah akhirnya ini lahir dari ide dari ASDG nih, saya ini sebenarnya ini nih. Jadi saya kombinasikan pewarna alam dengan motif klasik Sika, jadilah seperti ini, sehingga jadi pembeda gitu. Kita harus, tapi tidak keluar dari budaya yang ada yang berlaku di dalam satu tatanan kehidupan adat istiadat atau kain tenun itu sendiri, seperti itu. Dan ini menarik nih Kasonya, sudah 15 tahun, kemudian kalau kita lihat ini ada konsistensi dan ya kakak kayaknya menyerahkan kehidupan kakak untuk kayak memang bekerja sebagai seorang pelaku UMKM, menggeluti ini. Dan tadi menyebut soal ASDG ini sendiri, merek ini, kok bisa ya cetus nama merek ini, mungkin ada latar belakang begini. Jadi ASDG itu sebenarnya nama panjang saya sendiri itu namanya. Jadi Angelita Sonia Sonita Dagama. Jadi waktu awal mau dibuat waktu itu kan masih situs siup. Jadi waktu itu tidak berpikir ini bakal ya sudahlah ASDG Production itu saja. Jadi produk-produk ini yang buat adalah si ASDG ini. Sudah. Ternyata terus pakai nama ini, saya tidak pernah ganti yang kata ASDG-nya ini, saya tidak pernah ganti, itu selama sudah 15 tahun. Nah, ketika ada program merek dagang dan juga program gratis merek dagang, kemudian dengan PT Perseorangan, itu saya akhirnya kita konsultasi ya bersama waktu itu, kalau saya tidak salah itu dengan orang dinas juga. Ya Kasonya kalau bisa kasih nama yang betul-betul yang betul-betul yang spesifik Kasonya untuk tenunnya kakak gitu. Oke, baik. Ya karena selama ini kan saya tidak pernah memakai kain lain selain tenun ikat, bukan apa-apa ya Kak Ade. Tapi untuk saya pribadi kita harus berbagi. Ya ketika saya konsen di kain tenun ikat Maumere, saya yakin pasti teman-teman saya yang di kabupaten lain dia juga akan mengikuti jejak yang sama. Nah, karena dia sudah tahu itu di sana Maumere juga ada, jadi kita bisa bervariasi, UMKM bisa seperti itu. Jadi akhirnya
tercetuslah nama ASDG ditambah ikat karena memang tenun ikat kain tenun ikat Sika kan memang rata-rata kan memakai proses ikat. Iya, betul. Iya, tenun Sika itu kan uniknya itu karena ada motif-motif yang diikat. Nah, itu yang menjadi highlight sebenarnya. Jadi akhirnya saya pakai bukan kata tenun tapi saya pakai kata ikat. Ikat art Maumere. Ikat art Maumere. Ya. Seni ikat Maumere. Ya. Jadi mungkin orang itu. lebih banyak tahu kasonya itu sebenarnya dari ASDG. ASDG, iya. Karena beberapa kali saya mengikuti festival di beberapa daerah pasti bertemunya kasonya di Labuan, kemudian misalkan di Pulau Jawa, di Larangtuka, bahkan sampai Lembata. Ini bagaimana nih Kakak ketika sebagai pelaku UMKM, dan kalau saya lihat ini sepertinya sangat mandiri sekali ya, datang ke satu daerah dengan membawa produknya Kakak begitu. Ini bagaimana Kakak bisa melakukan hal seperti itu? Baik, kita butuh pasar. Kita UMKM ini sangat butuh pasar. Saya pikir tidak apa-apa kita berkolaborasi. Kebetulan kita pun diundang dari pihak pemerintah yang membuat festival. Kemudian juga ada informasi dari sahabat-sahabat kita UMKM yang lainnya dari beberapa kabupaten yang lainnya. Ya, kenapa tidak? Ya, mari kita sama-sama memajukan Flores. Saya kira UMKM diciptakan itu untuk saling memajukan. Jadi kenapa saya selalu harus ikut? Satu, selain menjemput bola, yang kedua di situ ajang bertemunya kami. Para pelaku UMKM di seluruh Flores. Karena rata-rata festival-festival yang dibuat itu semua tuh rata-rata UMKM Flores itu ada. Karena memang kita tahu ketika ajang festival yang dibuat oleh di Flores ini atau di NTT itu tentunya pasti sudah terencana terlebih dahulu 1 tahun sebelumnya, dan itu pasti tamu-tamu dan wisatawan itu pasti hadir di situ. Dan memang itu kami butuh memang. Setelah itu yang kedua, kita bisa saling berbagi pengalaman, juga mungkin edukasi dengan atau mungkin produk apa kira-kira yang baik terus untuk ke depannya, dan selera konsumen juga seperti itu. Saya kira itu ya. Dan ini tadi menarik juga ya Kak terkait dengan produknya Kakak, dan tidak hanya soal tenun ikatnya saja atau dan pewarna alam, tapi saya melihat ada inovasi dari Kakak gitu. Jadi misalkan kalau ada gelang, tapi ada begitu banyak model gelang, tapi ada cerita di balik itu. Nah, mungkin itu bisa diceritakan. Baik, saya kasih contoh satu. Nah, saat ini jadi begini, kita kalau untuk saya ASDG sendiri menciptakan produk itu mewakili tempat saya. Saya berada seperti kayak contoh saja, kalau tenun ya sudah kita sama-sama sudah tahu, tapi saat ini saya berinovasi, kemudian saat ini kan kita lagi gempur untuk promosi pariwisata di Teluk Maumere. Jadi mungkin dari UMKM mungkin secara tidak langsung tetapi dia juga bisa menjadi perpanjang tangan untuk promosi pariwisata, yaitu ya seperti ini contohnya, saya buat anting-anting ya, anting-anting dari kerang mati, kemudian dari kerang mati yang ada di pesisir laut di sepanjang Teluk Maumere, dengan pasir sedikit, kerang-kerang pasir laut itu saya buat seperti ini ya. Ini anting atau liontin, ada yang saya buat liontin gelang juga, tapi pakai cerita di sini. Di sini ada ekor ini ada ekor ikan, terus kemudian ada bintang juga di sini, bintang laut, hati. Nah, jadi begini, jadi dibuat begini, kemudian nanti kemasannya tuh kita pasti ada storytellingnya. Jadi gitu ya, welcome to Teluk Maumere. Ya. Jika kamu jadi gini, jadi ini alat sebenarnya nih, alat promosi sebenarnya untuk. Jadi ini kan biasanya saya kan juga titip di Labuan Bajo, beberapa outlet Labuan Bajo, karena memang saat ini pasar yang paling dekat itu dan sangat berpeluang itu adalah Labuan Bajo. Ya, saya pikir ketika produk ini ada di outlet di sana, setidaknya tamu di sana saat dia ke Flores di Labuan Bajo, dia membeli, dia tahu. Oh, ternyata Flores ketika saya datang di Labuan Bajo, mana tahu ada Teluk Maumere. Oh, saya coba, mungkin dia googling dan dia bisa ke Maumere, kemudian ya seperti itu.
Oke, ya karena ini Ya. menarik nih ada Ya. cetakan kemudian di dalamnya Iya. warna biru mungkin melambangkan laut, Iya. terus ada pasir. Iya, jadi ini sebenarnya ini resin ini ya, tapi memang kita bikin itu semacam cerita di dalam situ bahwa ini nuansa laut. Nah, seperti itu. Yang berikutnya lagi ada gadis penenun gitu, ya wanita lagi menenun gitu. Nah, itu kayak saya buat sendiri, tapi saya tidak bawa hari ini. Itu saya buat sendiri pakai apa? Pakai kawat itu, tembaga itu memang saya ini sendiri perempuan lagi menenun, dan itu dibuat pakai resin begitu, semacam cerita begitu. Ya, seperti itu. Oke, jadi itu bisa untuk aksesoris. Ya, aksesoris dan sebagainya. Iya. Oke. Jadi kalau mendengar cerita Kasonya sendiri bahwa ternyata sangat penting ya inovasi. Iya. Itu menurut kakak seperti apa nih inovasi dan juga tadi soal storytelling dalam ya produk UMKM ini sendiri? Oh, harus inovasi. Itu misalnya kita UMKM dituntut untuk inovasi. Itu harus. Karena apa? Karena kebutuhan konsumen kita ini bermacam-macam. Iya, seleranya kan macam-macam. Kita tidak bisa hanya satu saja. Bila perlu 3 bulan tuh 5 produk kita harus bikin. Ya, kalau kayak teman-teman kita UMKM di luar NTT mungkin satu hari satu produk baru kali. Iya, satu hari satu produk baru mereka keluarkan itu. Jadi harus ada inovasi baru. Jadi memang penting karena apa? Bukan hanya di produk wastra atau fashion, tetapi juga di kriya, terutama kuliner. Itu kuliner tuh penting itu. Dia harus terus dia eksperimen membuat satu produk baru. Apalagi kita potensinya kita sudah kita jual pariwisata Teluk Maumere, ada ini apa? Ada kain tenun ikatnya, ada aksesori dan segala macam. Perlu juga makan. Apalagi kita akan dekat dengan laut ya, seperti itu. Mudah-mudahan ya kuliner kita tetap betul ya, ini soal Teluk Maumere dan ternyata bukan hanya konsen bagi mungkin para guide saja, tapi ternyata pelaku UMKM seperti Kasonya juga punya konsen yang sama ya. Tapi kakak terkait dengan tenun ini sendiri tadi mungkin bisa ceritakan juga pengalaman ketika waktu itu pernah ke Lombok, dan saya rasa ya tidak hanya mewakili sebagai pelaku UMKM tapi juga mewakili mungkin Flores atau Sika dengan tenun ini juga menceritakan ya soal Maumere dan juga budayanya waktu itu. Iya, waktu di Lombok itu waktu pameran MotoGP kami UMKM yang lolos kurasi itu kami tidak ke sana sebenarnya Kak. Tetapi produk-produknya kami, dan kemudian ada SPG sendiri yang menjaganya karena memang betul-betul ya kayaknya ketat sekali ya masuk situ. Iya betul. Dan memang yang saya pergi itu adalah Fesyar. Festival Syariah di di Samarinda. Nah, itu memang saya menjelaskan tentang kain tenun. Itu diberikan kesempatan memang sama sama panitia penyelenggara, dengan waktu itu kan memang saya mewakili NTT yang disponsori oleh Bank Indonesia. Nah, saya menjelaskan tentang kain tenun ikat waktu itu di Festival Syariah Indonesia bagian timur yang Samarinda itu. Ya, keren. Iya. Terus ada, jadi kalau kalau memang itu setiap itu memang pekerjaan sehari-hari sebenarnya. Jadi kan saya tidak hanya menjual produk Kak. Jadi ketika tamu datang di outlet kecil itu di dinding ini kan saya tempel juga dengan kain-kain motif-motif kain tenun, sehingga sebelum dia membeli itu saya berikan dulu sedikit edukasi sehingga dia paham. Oh, kenapa harganya seperti ini? Karena melalui satu proses gitu. Nah, kenapa sampai ternyata kok macam banyak sekali ya. Ternyata kita Kabupaten Sika kaya akan kain tenun 52 motif Kak. Nah, itu kan luar biasa itu. Jadi itu menarik buat mereka. Walaupun mereka tidak hanya sebentar datang ke Kabupaten Sika, dia tidak sempat ke tempat proses tenun, tetapi ketika mendengar penjelasan, tetapi itu menjadi satu memori buat dia. Berarti suatu saat saya kembali ke Sika, saya sempatkan harus ke tempat destinasinya langsung, seperti itu. Iya. Jadi kalau saya lihat ceritanya Kasonya ini ya sangat memegang teguh ya terkait dengan nilai di balik kain itu sendiri. Kenapa kakak harus itu? Misalkan kalau ada kelompok tenun yang kakak bina sendiri, jadi betul-betul harus mereka menerapkan. Iya, kalau saya kain tenun yang di ASDG ya, saya sendiri. Itu kalau mau tanya di penenun saya ya pasti jawabnya aduh cerewet sekali. Tapi memang betul
produk yang kita bikin seperti ini. Satu produk satu sial ini cuma satu. Dia membuat satu. Jadi di bagian sini tuh tidak ada bekas jahitan. Saya betul-betul jaga kualitas produknya sehingga ketika tamu itu beli, konsumen beli, itu dia puas. Nah, jangan salah, produk ini, kain ini begini, dia bawa ke luar negeri, ketika dia pakai dengan kualitas yang bagus, itu mewakili negara, ya, mewakili daerah kita. Dari mana? Dari Flores. Flores mana? Indonesia. Wow, good ya, good quality. Saya akan bangga. Nah, seperti itu. Siap. Iya. Itu menarik ya. Mungkin sebagian besar produk dari Kak Sonia ini kan lebih banyak untuk pewarna alam begitu. Untuk saat ini iya sudah mulai masuk ke pewarna alam. Bahkan saya dituntut lagi ini saran sama PR nih dari konsumen, kalau bisa bikin kain sial atau kain sial, saya lebih settingnya ke sial itu jangan kasar, jangan keras, jangan kaku. Akhirnya dengan susah payah. Akhirnya kita inovasi, itulah katanya tadi, inovasi, mencoba kira-kira jenis kain katun atau jenis benang mana ini yang kira-kira cocok untuk kain tenun manual tradisional ini. Kalau misalkan kalau sutra berat ya, sutra dia punya halus sekali, tapi mungkin kain katunnya atau kain benangnya tuh kita pakai jenis apa gitu, yang mirip-mirip, tidak yang mirip-mirip, intinya dia lemas seperti itu. Dan ini menarik ya. Kalau ini juga kain yang selendang yang saya pakai juga ini dari tenun ikat dan ini pewarna alam. Tadi sebelumnya hanya selendang biasa, tapi ternyata bisa dimodifikasi. Itu jadi dibikin seperti scarf ini. gitu. Jadi ini bisa jadi aksesoris juga. betul. Karena sebelumnya kan saya pakainya cuma bentuk seperti selendang, tapi ternyata lebih menarik dipakai seperti ini. Terima kasih Kak Sonia. Dan ini Kakak, ini kita kembali ya omong terkait dengan UMKM ini. Ketika melihat wilayah Kabupaten Sika ini sangat banyak sekali potensi UMKM. Ini kurang lebih 8.000 dan kemarin itu dari data Desperindak itu kurang lebih ada sekitar 3.000 atau 2.000 yang baru mengurus NIB begitu. NIB dan NIB PT Perseorangan. NIB itu bagi UMKM sih Kak. Kalau yang UMKM yang sudah masuk di dalam asosiasi, kita ada punya asosiasi, 2 asosiasi ya di Kabupaten Sika untuk UMKM itu semua sudah cover. Semua sudah sampai di PT Perseorangan, sampai di merek dagang. Kalau yang kuliner tuh sampai ada teman tuh sudah sampai ke BP POM, minimal mereka halal. PIRT halal sudah menuju ke situ. Dan memang kalau bisa ya bisa di cover semua untuk PT atau NIB ya. NIB kalau sekarang kita lebih banyak tuh kalau ASDG sendiri kan ke NIB PT Perseorangan, kita bukan ke jadi pajak itu ada 2 kita nih, pajak perusahaan sama pajak pribadi. Untuk UMKM sendiri Kabupaten Sika ya. Kalau sampai yang ke 3.000 berarti yang lainnya sudah mengurus juga itu pasti. Itu satu angka yang luar biasa buat saya tuh. Tidak menyangka. Penting, ya? Penting ternyata ya NIB ya. Dan Kakak masih terkait dengan UMKM ini sendiri ya. Tadi ada kurang lebih 8.000 ini. Nah, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh UMKM sendiri untuk wilayah Kabupaten Sika supaya ya mereka juga punya tempat mungkin untuk ya orang bisa tahu nih sebenarnya potensi kekayaan UMKM ini apa saja. Mungkin tidak hanya tenun ikat, tapi ada banyak hal, misalkan moke, kemudian mungkin ada soal kuliner, mungkin gastronomi mungkin bisa diangkat kembali. Kalau kita di Kabupaten Sika ini ada UMKM-nya tuh ada jasa, ada jasa yang produk real dengan yang tidak real. Ya kalau tidak real itu kan jadi bagian jasa ya, seperti kayak macam tour and travel, kemudian kecantikan, misalnya bukan kecantikan real ya, kayak jasa ini banyak sih sebenarnya yang kalau yang jasa itu ya, jasa untuk yang tidak real juga banyak. Itu bukan hanya sekedar ini saja pariwisata saja, tapi itu sudah maksudnya semoga jadi kita ya yang dibutuhkan untuk UMKM sendiri terutama di Kabupaten Sika itu ini saya yang menurut pengamatan saya gitu
Yang pertama itu mungkin perizinan. Perizinan itu penting. Yang kedua mungkin pihak pemerintah juga bisa dengan pihak-pihak lain atau lembaga keuangan itu membuat sosialisasi atau membuat pelatihan laporan keuangan secara digital itu penting. Kemudian yang ketiga memang permodalan. Permodalan itu penting sekali ya Kak. Dan yang keempat itu pemasaran. Oh iya, ini pemasaran juga penting, modal sama pemasaran. Itu. Bagaimana orang mau berkembang sementara pasarnya tidak ada. Itu pasti mau ide yang seperti apapun pasti akan mandek. Ya betul, karena sirkulasi perekonomiannya itu tidak balance. Betul. Seperti itu. Jadi ada 4 poin penting nih ya. Tapi ini terkait dengan pemasaran sendiri ya. Ini Kak Sonya ini sudah konsisten 15 tahun. Ini bagaimana Kak Sonya punya mempertahankan pasar selama ini dengan ada mungkin dari konvensional kemudian sekarang juga harus beralih pemasaran digital juga. Tadi konvensional sambil ke pameran-pameran. Seperti apa? Kalau kita untuk pemasaran ada 2 sebenarnya ya. Offline online. Kalau offline kita pasti di outlet sendiri ya, di tempat sendiri dengan memang kita jemput bola pameran. Ya pameran itu kita pameran mandiri, artinya pameran yang kita biaya sendiri, yang juga pameran-pameran yang memang diundang atau memang kita pun ikut serta di situ. Nah kalau seandainya online, terima kasih juga buat pihak pemerintah melalui program-program pelatihan dan sebagainya. Itu kami akhirnya UMKM ini akhirnya paham bagaimana cara untuk pameran pemasaran secara digital. Jadi kalau saya sendiri tuh saya pernah ikut pelatihan seperti kayak untuk pemasaran digital ini. Saya pertama kali itu WhatsApp Business. Itu udah berapa tahun yang lalu itu Bali Nusra itu. Jadi WhatsApp Business itu paling ini kalau orang UMKM tuh butuh yang sangat ini tuh harus wajib itu dia harus punya WhatsApp Business. Karena WhatsApp Business itu kita pegang sehari-hari dan di dalam situ kan ada katalog dan sebagainya. Terus yang kemudian marketplace ya. Yang ketiga itu macam kayak seperti kayak media online kayak TikTok ya, kayak TikTok dan sebagainya itu kan perkembangan secara pemasaran digital seperti itu. Ya memang kita kalau untuk digital harus saat ini nih. Harus berjuang juga harus berjuang juga. Ini kayaknya penting juga nih ya penting. Soal mungkin kolaborasi juga tuh mungkin dengan media juga ya. Betul, dengan media betul, media promosi itu dengan media massa itu penting itu. Iya. Dan ya ini kalau kita berbicara soal UMKM mungkin tidak akan ada habisnya ya, ada begitu banyak. Tapi masih terkait dengan potensi untuk wilayah Kabupaten Sika ini sendiri ya, selain UMKM mungkin yang mungkin butuh dipromosikan begitu, yang menjadi karena ya kalau kita lihat banyak juga ternyata wisatawan asing yang datang ke sini, ke sanggar-sanggar, dan mereka lebih menarik lebih tertarik ya dengan destinasi budaya juga. Di Kabupaten Sika ini sebenarnya komplit. Dia ada destinasi itu, ada budaya, yaitu dengan teman-teman sanggar ya sudah membuat itu ya. Maksudnya semua orang juga menenun. Tetapi yang dibutuhkan oleh wisatawan itu adalah satu wadah yang terorganisir ya. Satu wadah sanggar yang bisa terorganisir untuk menciptakan. Jadi dia di situ sudah teatrikal gitu. Itu kita sudah punya beberapa sanggar luar biasa ya teman-teman ini. Terus yang itu kan merupakan daya tarik. Yang kedua itu laut, Teluk Momere. Rata-rata kalau menurut saya ini rata-rata ketika wisatawan suka seperti kayak budaya, kemudian dia land dan sebagainya, tetapi rata-rata wisatawan asing terutama Eropa ya, yang mereka kan di daerah dingin, mereka datang ke Asia itu mereka mau lihat matahari, pantai, ya seperti itu. Ya ini kalau kita kombinasi misalnya teman-teman itu kombinasi luar biasa ini. Terus kemudian UMKM sendiri sebagai sebagai penyedia sebenarnya kami nih, kami masuk di sebagai penyedia ya. Jadi baik di kuliner, kemudian download Tribun X sekarang, kemudian menghadirkan